Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao mengunjungi temannya Cao Yusheng dan kemudian menyaksikan kedatangan era tanpa kultivasi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saat Shi Hao meninggalkan bumi salib Yin Yang, dia segera mengerutkan kening karena dia jelas merasakan bahwa dunia ini menjadi berbeda. Esensi spiritual telah menurun tajam, sampai-sampai bahkan agak jarang. Secara komparatif, itu telah turun dalam jumlah besar. Ada perubahan besar yang terjadi di dunia. Shi Hao bergegas keluar, terbang ke kejauhan. Segera setelah itu, dia melihat awan hitam yang bergolak, api yang mengamuk meluap ke langit. Apakah kegelapan ini penting? Apa yang terjadi di 3000 provinsi? Apakah itu benar-benar ditempati oleh makhluk kegelapan? Dia melihat ke kejauhan. Tentara kegelapan benar-benar maju ke provinsi ini, menunjukkan kekuatan yang melanda dunia. Segera setelah itu, Shi Hao bertemu dengan beberapa makhluk. Dia meminta mereka untuk rincian, benar-benar terkejut dengan apa yang dia dengar. Setengah dari 3000 provinsi jatuh di bawah tangan makhluk kegelapan. 1500 provinsi telah berpindah pemilik. Bala bantuan dari domain abadi tidak bisa menghentikan mereka. Apalagi baru-baru ini, ada peristiwa besar lain yang terjadi, membuat semua orang ketakutan. Makhluk kegelapan untuk sementara berhenti melawan domain abadi, melakukan gencatan senjata sementara. Dunia sedang melahap dirinya sendiri, hari kiamat sudah dekat. Inilah yang dikatakan seorang tetua kepada Shi Hao dengan suara gemetar. Pada kenyataannya, beberapa orang tahu ini, karena itu diucapkan oleh tamu Immortal Domain. Mereka segera merasakan kelainan, dan kemudian segera setelah itu, ada perubahan mengejutkan seperti yang diharapkan. 9 surga 10 bumi, tanah kuno itu, mengambang, akan terhubung bersama, kembali ke satu dunia. Perubahan yang paling mengejutkan adalah bahwa dao besar menjadi jauh, esensi spiritual secara bertahap mengering, memasuki masa gelap yang tidak cocok untuk kultivasi, bahkan mungkin era yang tidak memungkinkan untuk itu. Bahkan makhluk Immortal Domain ngeri, mencoba memikirkan tindakan balasan, takut ini akan meluas ke Immortal Domain. Terlebih lagi, makhluk kegelapan semuanya berhenti untuk sementara. Mereka juga ragu-ragu, hanya menonton. Tidak baik. Shi Hao mengerutkan kening. Ini sama sekali tidak cocok untuk pertumbuhannya. Era paling kejam akan segera tiba, namun itu tidak cocok untuk kultivasi. Terlahir di era ini adalah kesedihan semua makhluk di dunia ini. Shi Hao ingin memahami detailnya. Apa yang menyebabkan peristiwa besar yang mengerikan itu? Dia ingin menemukan orang-orang yang dekat dengannya, teman-teman lamanya, juga ingin memahami situasi mereka saat ini, apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama dia pikirkan adalah Cao Yusheng. Orang ini memiliki master yang bisa mendapatkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bagaimana dia sekarang? Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Ketika mereka berpisah sebelumnya, Cao Yusheng tidak menyembunyikan apapun, memberitahunya di mana tuannya tinggal di pengasih. Jadi, datang untuk mencarinya. Shi Hao tidak membuang waktu, berubah menjadi seberkas kilat, menghilang dari lokasi aslinya. Sayangnya, tidak ada yang bisa ditunjukkan untuk semua ini. Ini adalah lembah yang sangat biasa, bagian dalamnya benar-benar kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Untungnya, materi kegelapan belum merusak provinsi ini. Apakah dia belum kembali dari 9 surga? Namun, mengapa tuannya tidak ada di sini? Shi Hao bingung. Ada pondok-pondok jerami dan gua-gua kuno, tetapi kosong. Dengan kehendak ilahi yang kuat, saat ini, tidak ada yang bisa lolos darinya. Segera setelah itu, Shi Hao menemukan jejak dao yang ditinggalkan oleh Cao Yusheng. Itu disembunyikan dengan baik, tetapi dia masih menemukannya. Jejak itu mengambil bentuk. Cao Yusheng menangis, sangat sedih dan terluka. Sebelum zaman kegelapan dimulai, tuanku pergi untuk menghadapinya, dan kemudian tidak pernah kembali. Shi Hao tercengang. Dia melepaskan desahan ringan. Zaman tanpa kultivasi telah tiba. Mungkin memang seperti yang tuanku prediksi, cepat atau lambat, aku akan dikubur ke dalam bumi. Aku akan mencari tempat untuk meletakkan kuburanku. Dia benar-benar meninggalkan jenis kata-kata ini. Shi Hao tercengang. Kemudian, dia dengan hati-hati melihat jejak ini. Dia mencoba menguraikannya, ingin tahu di mana Cao Yusheng berada. Apakah dia benar-benar akan mengubur dirinya sendiri? Jejak itu diuraikan, karena ada kode rahasia yang dibuat Cao Yusheng dengan teman-temannya, yang memungkinkan mereka untuk melihat informasi rahasia. Aku akan pergi ke tanah reinkarnasi. Tuanku berkata bahwa tempat itu cocok untuk membangkitkan mayat, tepatnya tempat di mana aku harus mengubur diriku sendiri. Aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ketika dia melihat kata-kata ini, dia seharusnya tertawa, tetapi Shi Hao tidak bisa. Sebaliknya, dia merasakan perasaan pahit. Era sialan ini, datang begitu saja, penuh kebencian. Tanah reinkarnasi. Shi Hao mulai mencari berdasarkan informasi yang dia miliki. Menurut apa yang dikatakan Tuan Cao Yusheng,
itu adalah tempat tinggal abadi Raja Abadi Reinkarnasi. Ada juga yang mengatakan bahwa tanpa akhir Raja Abadi sebelumnya telah mendirikan tempat tinggal di sini untuk berkultivasi dalam pengasingan juga. Bahkan ada lebih banyak jenis yang mengatakan bahwa ini adalah tanah reinkarnasi sejati untuk memulai, tidak terkait dengan Raja-Raja Abadi itu. Sebenarnya ada tempat rahasia seperti ini. Bagi Shihao, jarak bukanlah masalah, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Tanah kuno itu ada di 3000 provinsi, di benua kuno ini, jadi lebih mudah. Ketika dia mencari-cari, setelah beberapa saat, dia akhirnya tiba. Ada hutan tua primitif yang lebat di pegunungan yang megah. Ketika dia menuju lebih dalam, dia benar-benar melihat beberapa batu bata emas dan ubin batu giok tersembunyi jauh di dalam bumi. Untuk Shihao, bahkan pegunungan tidak bisa lepas dari pandangannya. Dia sekarang bisa melihat lebih banyak hal. Ini tempatnya. Di depan daerah pegunungan, dia berhenti. Ada kabut di sini, secara komparatif berbicara tentang energi esensi surga dan bumi yang sangat tebal. Kemudian, sosoknya menghilang ke dalam kabut dengan sekejap. Segera setelah itu, dia melewati semua jenis formasi, memasuki tanah murni yang setengah tertutup. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai dunia kecil. Shihao memikirkan semua jenis kemungkinan, tetapi dia tidak pernah mengharapkan pemandangan di depan matanya. Itu sedikit di luar harapannya, membuatnya tercengang. Dia melihat Cao Yusheng, juga seekor anjing, mereka melompat-lompat. Cao Yusheng itu bukanlah Cao Yusheng yang dewasa, sebenarnya baru berusia 7 atau 8 tahun. Dia masih gemuk dan lembut, saat ini melompat. Apa yang terjadi? Shihao tercengang. Cao Yusheng kembali menjadi anak-anak? Mengapa dia menjadi lebih muda? Di belakangnya ada anak anjing kecil seukuran telapak tangan, yang saat ini mengejarnya, menggonggong. Shihao menjadi pusing. Ini terlalu memalukan. Seekor anak anjing seukuran telapak tangan menggonggong sambil mengejar Cao Yusheng saat dia berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Kembalikan roti daging nagaku. Ini adalah sesuatu yang hebat, ini akan digunakan untuk kelahiran kembali. Anak anjing seukuran telapak tangan itu menggonggong. Shihao merasakan sakit kepala yang hebat. Roti daging naga? Benar saja, dia melihat roti seputih salju di tangan Cao Yusheng. Dia tidak mau melepaskan apapun yang terjadi, berlari untuk hidupnya. Dia benar-benar ingin melemparkannya ke mulutnya, tetapi anjing di belakangnya mengejarnya dengan liar. Anjing sialan, siapa yang kamu coba bodohi? Apa tanpa saudara End, Raja Abadi apa yang bereinkarnasi? Apakah kamu pikir aku bodoh? Jika aku benar-benar memberikannya kepada kamu, bukankah kamu akan berlari tanpa melihat ke belakang? Cao Yusheng berteriak. Apa yang terjadi? Hanya apa yang terjadi? Shihao agak linglung. Kamu menjarah kuburan, menggali kuburan besar ini, sudah setuju untuk menjadi pelayan manusiaku, namun kamu masih menolak untuk mengakui kesalahanmu, bahkan mencuri roti daging nagaku. Hari ini, aku akan memasakmu hidup-hidup. Anak anjing seukuran telapak tangan itu sangat ganas, menangis, tetapi kenyataannya, itu adalah panjang telapak kaki Cao Yusheng, namun ia mengejarnya dengan kejam. Shihao benar-benar tercengang. Situasi seperti apa ini? Sepertinya itulah yang diperintahkan Tuan Cao Yusheng kepadanya, memilih kuburan. Tetapi pada akhirnya, dia menggalinya, apalagi menggali anak anjing? Di mana obat umur panjang yang ditanam tuanku di sini? Itu pasti dimakan olehmu. Kembalikan dulu padaku, atau aku pasti tidak akan mengembalikan roti daging naga ini. Hamba manusia, kamu membuatku marah. Terima hukumanmu. Shihao melihat dari jauh, merasa malu pada Cao Yusheng. Dia dikejar oleh seekor anjing kecil, namun dia menangis panik seperti ini. Hewan peliharaan manusia, terima hukumanmu. Anak anjing kecil seukuran telapak tangan itu menggonggong, menyebut Cao Yusheng sebagai hewan peliharaan manusia. Itu membuka mulutnya, seberkas petir menyambar ke depan. Cao Yusheng telah kembali menjadi seorang anak kecil, terlihat seperti dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Tubuhnya bulat, jubah Taois di sekitar tubuhnya, sangat gemuk, tetapi juga agak gesit saat dia berlari untuk hidupnya. Kultivasinya sekarang cukup kuat, sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda. Namun, itu masih belum cukup baginya untuk melarikan diri. Cao Yusheng tersambar petir itu. Dia melepaskan jeritan menyedihkan, terbang ke kejauhan. Dengan suara sou, anak anjing seukuran telapak tangan melompat keluar, segera menginjak wajah bulat Cao Yusheng. Itu memamerkan taringnya, mengancamnya. Hewan peliharaan manusia, kamu berani tidak mematuhiku? Apakah kamu benar-benar tidak tahu kekuatan orang tua ini? Ia menggoyangkan ekornya yang lurus sempurna, menyeringai di sana, memperlihatkan gigi-gigi kecilnya yang seputih salju. Siapa yang menyuruhmu mencuri obat umur panjang yang disimpan tuanku di sini? Aku hanya membuat segalanya menjadi seimbang. Cao Yusheng berteriak. Hanya karena yang hebat ini tidak berakting, kamu benar-benar mengira aku adalah seseorang yang mudah diganggu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan gunakan kekerasan. Cao Yusheng benar-benar gagal memenuhi harapan, mencoba berkompromi.
Orang harus tahu bahwa ini hanya anak anjing kecil seukuran telapak tangan yang berdiri di wajahnya. Dia sebenarnya takut pada anak anjing yang bertingkah? Shi Hao benar-benar tidak bisa terus menonton. Dia melompat keluar dari tempat dia bersembunyi, berjalan ke depan. Dia merasa Fatih Chow ini benar-benar kekurangan tulang punggung. Kulit pohon. Siapa kamu? Air mata hampir mengalir di wajah Fatih Chow, tetapi sebelum dia bisa berbicara, anak anjing itu memamerkan taringnya terlebih dahulu, bertanya pada Shi Hao siapa dia, dari mana dia berasal. Biarkan dia pergi dulu, kata Shi Hao. Ketika dia melihat pemandangan ini di depannya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Fatih Chow yang nakal dan berperut buncit yang kurang dalam hal moral benar-benar tersiksa sampai tingkat ini. Namun, dia juga memperhatikan bahwa anak anjing ini tidak normal, tubuhnya memancarkan perasaan perubahan besar, memiliki jenis kekuatan hidup yang misterius dan kuat. Jangan bergerak, kamu tidak diizinkan untuk datang. Jelas bahwa anak anjing ini sensitif, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, bahwa Shi Hao berbahaya. Saat berbicara, cakar kecilnya ditempatkan di kepala Chow Yusheng, sangat tajam, mungkin hanya sedikit kekuatan dan akan menusuk. Wajah kecil Fatih Chow segera berubah pucat. Kekejaman anak anjing sialan ini adalah sesuatu yang dia alami sebelumnya, dia benar-benar takut dia akan dilakukan begitu saja. Shi Hao tersenyum, masih terus maju. Anak anjing ini sangat gelisah, menekan kepala Chow Yusheng sampai darah hampir keluar. Ini seharusnya cukup, kata Shi Hao. Riak dilepaskan dalam kehampaan, gelombang mengalir keluar. Sebuah domain misterius muncul, mengunci tempat ini. Chow Yusheng tercengang, karena dia merasakan aura yang tak terbatas. Jenis kekuatan ini adalah sesuatu yang dia alami dari Tetua Agung Meng Tianzheng, Wang Abadi, dan yang lainnya sebelumnya. Setelah 30 tahun berlalu, teman lamanya sudah tumbuh ke tingkat ini, Fatih Chow akan menjadi gila, merasa seperti ini tidak nyata sama sekali, terlihat seperti dia telah melihat hantu. Wah ya, seekor monster. Seberapa muda kamu? Melihat betapa lembutnya aura garis keturunan kamu, kamu jelas seorang anak nakal yang berusia kurang dari 100 tahun. Bagaimana kamu bisa sudah memasuki domain ini? Anak anjing itu berteriak. Selain itu sangat langsung melepaskan Chow Yusheng, melompat ke tanah, matanya terbakar dengan keganasan yang aneh, menatap Shi Hao terus-menerus. Shi Hao terkejut, karena saat ini, dia menunjukkan kekuatan tertinggi, namun anak anjing ini tidak dibatasi, masih bergerak dengan normal. Jika itu adalah orang normal, mereka akan lama gemetar ketakutan, berbaring di tanah. Meskipun dia tidak menargetkan Chow Yusheng, hanya menyegel tempat ini, Fatih Chow sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Dia berbaring di sana, membeku seperti batu. Shi Hao menarik auranya, tidak melepaskannya lagi. Dia juga mulai mengukur anak anjing aneh ini. Jangan kaget begitu. Saat itu, lawan seperti apa yang dihadapi raja ini? Kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Anak anjing itu memamerkan taringnya. Chow Yusheng tidak puas. Anjing kecil ini akan selalu menyebut dirinya yang tua ini ketika berbicara dengannya, namun ketika melihat Shi Hao, ia menggunakan gelar raja ini. Raja kentut anjing apa? Chow Yusheng dengan cepat berdiri, lari darinya, melompat ke tempat Shi Hao berada, menjauh darinya. Ah, aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah Raja Abadi nomor 1 Immortal Ancient. Anjing kecil itu memperkenalkan dirinya seperti ini. Chow Yusheng menjadi terdiam. Baru saja, rasanya mulai menjadi sedikit lebih sederhana, tidak lagi menyebut dirinya orang tua, namun pada akhirnya, orang ini secara langsung meningkatkan level omong kosongnya, menyebut dirinya Raja Abadi. Shi Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Anak anjing ini benar-benar tidak bisa ditangani dengan menggunakan penalaran normal. Bocah, kamu sudah memiliki kekuatan tingkat makhluk tertinggi di usiamu, itu benar-benar cukup terhormat, memiliki beberapa kecemerlangan masa lalu raja ini. Anak ini layak diajar. Mengapa kamu tidak menganggapku sebagai tuanmu? Aku akan memberikan kepada kamu metode hebat yang tak tertandingi. Anak anjing itu mengangkat kepalanya, menunjukkan penampilan yang menyendiri dan arogan. Shi Hao ingin memukul anjing kecil ini, itu benar-benar sombong. Chow Yusheng membuka mulutnya, tapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia merasakan dorongan yang kuat untuk memukulnya dengan kejam. Meski begitu, sebelum dia bisa melakukan apapun, anjing kecil itu bergerak lebih dulu. Itu karena terlalu pendek, hanya sedikit lebih tinggi dari bagian belakang kaki Shi Hao, bahkan sulit untuk mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Hanya dengan mengangkat kepalanya saja dia bisa melihat wajah Shi Hao. Dengan suara menderu, itu menunjukkan metode rahasia, terlalu cepat, bergerak ke atas kepala Chow Yusheng, duduk di atasnya. Itu melihat Shi Hao dari posisi itu sambil memiringkan kepalanya, menggunakan ketinggian ini sehingga tidak harus selalu mengangkat kepalanya. Kamu anjing kecil sialan, memanjat orang lain, yang ini akan mempertaruhkan semuanya untukmu. Fatih Chow terpicu. Wajahnya diinjak, dia bahkan tidak bisa melindungi kepalanya sendiri. Namun,
dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada anjing ini. Anak anjing itu duduk di atas kepalanya, mantap seperti gunung. Yang disebut teknik berharga, pancaran kecemerlangan, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk itu. Hewan peliharaan manusia, jadilah sedikit lebih patuh. Berhentilah membuang-buang energi kamu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa bahkan anak nakal yang tertinggi ini tidak dapat melakukan apapun pada raja ini? Aku adalah raja abadi yang bereinkarnasi, tetapi meskipun keterampilan Dao aku tidak ada di sana, tubuh aku kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Dengan daging biasa kamu tidak dapat melakukan apapun untuk aku, tidak peduli apa yang kamu coba, anak anjing itu berbicara dengan arogan. Pada saat yang sama, ia juga terlihat tidak sabar, memukul kepala Cao Yusheng dengan cakarnya, menceramahinya. Cao Yusheng sangat marah sehingga dia mulai mengutuk keluar. Hal kecil ini terlalu jauh menindas orang lain. Benda sialan ini benar-benar sesuatu, langsung duduk di kepalanya. Berhentilah berisik. Di masa depan, aku akan mempertimbangkan untuk mengambil kamu sebagai murid, memberikan kamu metode abadi yang tak tertandingi. Anak anjing itu menggosok kepalanya, tampak seperti anak kecil yang lucu. Tak satu pun dari teknik berharga Cao Yusheng bisa melakukan apapun. Meskipun energi pedang dan yang lainnya mengeluarkan suara kengkiang, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh wajahnya menjadi merah, akan marah oleh anak anjing ini sampai mati. Sebelumnya tubuh abadi sejati, tetapi keterampilan Dao kamu hilang, merosot ke kondisi ini. Shi Hao bertanya. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku adalah Raja Abadi nomor 1. Anak anjing itu berkata sambil duduk di atas kepala Cao Yusheng. Biarkan dia pergi dulu, mari kita ngobrol. Shi Hao memiliki banyak keraguan terhadap anjing ini, penuh keheranan. Dia tahu bahwa individu ini jelas tidak sederhana, kemungkinan besar adalah tubuh abadi sejati yang merosot. Dengan suara Sou, anak anjing itu melompat turun, mendarat di atas meja batu tidak jauh, berkata kepada Shi Hao, "Tolong!" Shi Hao duduk di bangku batu, melihatnya, dengan hati-hati mengukurnya, namun tidak bisa melihatnya. Tubuhnya memiliki lapisan kekuatan misterius di sekitarnya, menghalangi persepsi eksternal. Tanpa akhir Raja Abadi adalah kakak laki-laki aku, Raja Abadi reinkarnasi adalah adik laki-laki aku. Setelah membenci bahwa dunia tidak memiliki lawan, tidak mampu menanggung kesepian, aku memotong diri aku sendiri. Anak anjing itu berkata, "Temukan panci dan rebus saja." Bahkan akar gigi Cao Yusheng terasa sakit. "Hewan peliharaan manusia, raja ini sedang berbicara, jadi kamu harus tetap diam di samping." Anak anjing itu memperingatkan. "Biarkan saja, kita bisa dengan tenang membicarakan banyak hal," kata Shi Hao. Semua bulu di tubuh anak anjing seukuran telapak tangan ini menjadi merah tua, memberikan seseorang perasaan waktu berlalu tanpa akhir, tetapi juga seolah-olah ada gelombang kekuatan hidup yang berkembang yang menyebar. Ini agak kontradiktif, seolah-olah itu adalah orang tua, tetapi juga seolah-olah baru saja lahir. Berdasarkan kecurigaan Shi Hao, ini benar-benar mungkin masih monster tua yang hidup dari Immortal Ancient sampai sekarang, hanya saja karena kejadian yang tidak terduga, ia kehilangan kultivasinya. Dagingnya masih kuat. Adapun reinkarnasi atau apapun, dia tidak percaya sama sekali. "Kamu benar-benar percaya kata-kata anjing kecil ini?" Cao Yusheng kesal, sangat ingin meyakinkan Shi Hao untuk menangkapnya. Dia benar-benar sudah cukup, tidak mungkin dia percaya anjing ini. Bahkan obat umur panjang yang ditanam oleh tuannya telah dimakan olehnya, namun masih memiliki keberanian untuk menyebut dirinya Raja Abadi. "Kamu benar-benar menggalinya dari tanah?" Shi Hao bertanya pada Cao Yusheng. "Ya, kuburan itu telah ada untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi siapa yang mengira bahwa apa yang menunggu di kedalaman adalah seekor anjing bodoh?" Cao Yusheng sangat marah. "Aku memperingatkanmu, jika kamu memanggilku anjing bodoh sekali lagi, aku akan langsung memakanmu." Anak anjing itu memelototinya, taringnya berkedip-kedip dengan cahaya. "Mari kita berdiskusi dengan tulus dan adil, tidak ada gunanya menyembunyikan apapun." Shi Hao melihat anak anjing ini. Anak anjing ini mengungkapkan ekspresi aneh. "Apa yang bisa kamu ceritakan? Informasi berharga apa yang kamu miliki?" "Aku sebelumnya telah melihat sudut masa depan. Ada seekor anjing hitam besar yang mencapai keabadian yang selalu mengejar pendeta Tao yang gemuk, menggigitnya." Shi Hao berkata dengan tenang. "Fatih Cao, meskipun dia menjadi sangat kuat, menjadi abadi sejati, dia masih terus-menerus dikejar oleh anjing itu, ini adalah pemandangan yang bisa dilihat dengan sendirinya. Namun, ini adalah kebenaran." Di tanah pemakaman di luar perbatasan Desolate, Shi Hao sebelumnya telah mengalami ini, sebelumnya melihat sosok Cao Yusheng melewati usia yang tak terhitung jumlahnya. "Apa, kamu melihatnya?" Ekspresi anak anjing itu berubah, bulu merah gelapnya bergetar, telinganya menjadi lurus. Ekornya juga mencuat lurus, ekspresi di matanya sangat tidak ramah. "Yi, sepertinya kamu juga tahu tentang itu?" Shi Hao tercengang. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi terkejut, mau tak mau dia mulai berpikir sendiri, menatap anak anjing ini.
Kamu adalah Raja Anjing Immortal Ancient, atau apakah kamu anjing hitam besar dari masa depan? Shi Hao tiba-tiba bertanya. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini, membawa keraguan semacam ini. Apa? Cao Yusheng tercengang, merasa sangat terkejut, sedikit tidak percaya. Anjing bodoh yang dia gali bisa datang dari masa depan? Kamu mencoba membuat pengalihan, kan? Membuat kami mengira kamu seseorang dari Immortal Ancient, mengubur diri kamu di sini. Shi Hao menatapnya. Anak muda, sepertinya pikiranmu berjalan cukup dalam. Jika kamu membiarkan diri kamu menikmati fantasi liar seperti itu, akan mudah bagi pikiran kamu menjadi gila. Anak anjing merah tua itu berbicara, suaranya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Apakah kamu mengatakan bahwa aku salah? Shi Hao menatapnya dengan saksama. Katakan padaku, siapa yang bisa hidup di masa lalu, siapa yang bisa membalikkan waktu ruang? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika seseorang dapat kembali untuk sementara, mereka tidak akan dapat mengubah apapun. Jika aku benar-benar datang dari tahun-tahun di masa depan, karma yang akan terlibat akan terlalu besar, bahkan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Jika aku bahkan mencoba melakukan sesuatu kepada siapapun, itu mungkin akan membalikkan zaman yang tak ada habisnya. Anak anjing itu berkata dengan tenang. Kalau begitu tolong beritahu kami identitasmu yang sebenarnya. Shi Hao dengan tenang berkata. Hubunganku dengan Without and Immortal King sangat bagus. Namun, selama Immortal Ancient, aku terluka parah, ditebas oleh tombak tersembunyi dari sisi lain yang menembus tengkorak aku. Saat itu, tubuh aku yang sekarat dimakamkan di tanah reinkarnasi, dan sekarang, keterampilan Dao aku telah melemah, tetapi aku masih dapat dianggap membuat perubahan menjadi lebih baik. Anak anjing kecil itu benar-benar berbicara hal-hal ini. Cao Yusheng membuka mulutnya. Dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Hewan peliharaan manusia, jangan ganggu aku. Ketika yang tua ini diam-diam diserang oleh tombak itu menembus roh primordialku, yang membuatku melupakan banyak hal. Ketika roh primordial hancur, jumlah yang tersisa sangat terbatas. Sekarang kita berada di topik, aku dimakamkan dengan baik dan keren, tidur nyenyak, jadi mengapa kamu datang dan mengganggu aku, menggali kuburan, mengganggu proses transformasi aku? Anak anjing itu berbicara dengan paksa, mengejek Cao Yusheng, membuatnya menelan kembali kata-kata yang baru saja akan dia ucapkan. Kamu adalah makhluk purba, tetapi ketika kamu mendengar sudut masa depan yang aku bicarakan, menyebutkan anjing hitam besar itu, mengapa kamu tiba-tiba kehilangan ketenanganmu? Shi Hao bertanya. Itu karena kamu bukan satu-satunya yang bisa melihat sudut masa depan. Saat itu, selama era kuno abadi, senior kami yang kuat juga telah membuat ramalan, melihat ini. Anak anjing itu berkata. Ia berbicara terus terang, bahwa di zaman kuno abadi, bulunya berwarna hitam. Kemudian, seiring bertambahnya usia, memasuki usia tua, bulunya menjadi abu-abu, membawa warna merah tua. Baik, aku mengikuti Raja Abadi tanpa akhir. Aku hanya abadi sejati, bukan raja. Lebih lanjut diakui. Saat itu, tanpa akhir Raja Abadi mengolah hukum waktu, memahami hukum besarnya, sebelumnya meramalkan masa depan. Kita harus mendiskusikan semuanya dengan seksama. Shi Hao berkata, matanya menyala dengan keinginan. Terlepas dari apakah kamu berasal dari masa depan atau dari Immortal Ancient, beritahu kami semua yang kamu tahu, jangan sembunyikan apapun. Cao Yusheng sangat tersentuh. Kita bisa, bagaimanapun, aku khawatir kalian berdua akan kecewa. Aku benar-benar disergap oleh seseorang, roh primordial aku tersebar, hanya sebagian dari ingatan aku yang tersisa. Shi Hao tinggal di sini selama 2 hari, berdiskusi pribadi dengan anjing ini. Cao Yusheng ingin bergabung, tetapi setiap kali, dia akan diganggu oleh anjing itu, dipukul ke samping dengan cakarnya. Kenapa kamu menjadi lebih muda? Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan anjing ini, barulah Shi Hao menanyakan pertanyaan ini kepada Cao Yusheng. Aku tidak sengaja makan roti daging naga, dan kemudian beberapa ramuan obat, dan kemudian aku menjadi lebih muda. Cao Yusheng memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Sudut bibir Shi Hao berkedut. Ini benar-benar keberuntungan alami yang luar biasa. Untuk kembali ke masa mudanya, bagi para kultivator, ini benar-benar berkah yang tidak bisa dicari. Awalnya, aku ingin makan obat umur panjang, tetapi obat itu menghilang. Cao Yusheng kesal. Pada saat ini, anak anjing itu berkata dengan jujur bahwa itu memang orang yang memakan obat umur panjang, atau bahkan jika itu digali, tidak banyak kemungkinan untuk bertahan hidup. Kembalikan obat umur panjangku padaku. Cao Yusheng sangat marah. Bagaimana dengan roti daging nagaku? Setidaknya ada 3 yang hilang. Anak anjing itu memamerkan taringnya. Shi Hao memutuskan untuk pergi. Sekarang dia bertemu teman lamanya, dia ingin menyelidiki makhluk kegelapan, untuk memahami mengapa dunia ini memasuki zaman tanpa kultivasi. Aku pergi denganmu. Cao Yusheng sangat menentukan. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati,
dia tidak bisa dimakamkan di sini sekarang. Kalau tidak, tinggal bersama anak anjing itu akan terlalu berat untuk ditanggung. Kulit pohon. Aku juga pergi. Mari kita lihat seperti apa dunia saat ini. Makhluk kegelapan bodoh apa? Aku akan menjadikan mereka semua sebagai pelayan manusia. Anak anjing itu menggonggong. Mereka pergi, melakukan perjalanan melalui 3.000 provinsi. Mereka mulai menyelidiki dengan hati-hati, mempelajari situasinya. Zaman tanpa kultivasi, itu tak terelakkan, tidak dapat diubah. Ini adalah hasil yang mereka dapatkan. Materi kegelapan telah merusak 3.000 provinsi, setengah dari wilayah telah masuk ke tangan makhluk kegelapan. Ini adalah kasus dengan 9 surga juga, mereka semua kehilangan setengah atau setengah kecil dari wilayah mereka. Cao Yusheng menghela nafas. 9 surga 10 bumi, secara keseluruhan, sekarang kehilangan setengah dari wilayahnya karena makhluk kegelapan. Ini terlalu menakutkan. Shi Hao dan yang lainnya berkeliaran di sekitar 3.000 provinsi, bergerak di sepanjang tepi wilayah kegelapan. Tempat-tempat ini semua memiliki formasi besar yang didirikan, tentara ditempatkan di beberapa tempat untuk mengintimidasi makhluk kegelapan. Bahkan ada benteng, dibuat menjadi kota? Shi Hao tercengang. Ada beberapa daerah yang memiliki benteng yang dibangun untuk menghentikan kemajuan makhluk kegelapan. Ada beberapa ahli yang bertugas membela mereka. Keluarga Wang bertanggung jawab atas wilayah ini, kata Cao Yusheng. Dia melihat spanduk besar, di atasnya ada karakter Wang yang brilian. 9 naga keluarga Wang? Mata Shi Hao mengungkapkan cahaya dingin. Di masa lalu, dia dipaksa ke keadaan yang sangat menyedihkan oleh 9 naga itu, salah satu dari 9 naga bahkan secara pribadi mengirim pasukan untuk membunuhnya. Keluarga Wang kemungkinan juga panik. Mereka sebelumnya mencari tempat pengasingan tuanku, berharap dia membuat ramalan. Namun, mereka agak terlambat, tuanku sudah tidak ada lagi di sana. Kata Cao Yusheng. Ada beberapa orang dari keluarga Wang yang benar-benar melakukan beberapa hal yang menjengkelkan, mencari di mana-mana keberadaan Cao Yusheng, lebih dari sekali, ingin membawanya pergi secara paksa, dan kemudian memaksa tuannya untuk menyerah. Sudah lama. Kemudian kita hanya akan melihat-lihat benteng yang dipimpin oleh orang-orang keluarga Wang ini, kata Shi Hao. 9 naga mungkin ada di sini. Di masa lalu, bahkan Immortal Wang telah datang ke sini. Cao Yusheng memperingatkan, tetapi segera setelah itu, dia menyadari bahwa Huang telah bangkit, tidak takut pada makhluk tertinggi, tidak takut pada 9 naga. Aku benar-benar ingin bertemu dengan 9 naga ini lagi, kata Shi Hao. Di sisi pegunungan ini, pohon-pohon kuno menjulang ke langit, subur dan hijau, penuh dengan kekuatan hidup. Burung terbang dan binatang buas yang berkeliaran dapat dilihat di mana-mana dari waktu ke waktu. Sementara itu, di sisi lain pegunungan, energi hitam menutupi segalanya, semua kehidupan tanaman menjadi hitam. Semua suara tampaknya telah menghilang, sangat mematikan. Di sisi pegunungan ini, ada sebuah kota yang dibangun, sebuah benteng yang sangat besar terletak di sana, megah dan megah, menekan perbatasan. Di ladang, orang bisa melihat sekelompok gajah raksasa yang bergelora dengan energi darah, bergemuruh saat mereka lewat. Mereka membawa semua jenis perbekalan, bergegas menuju benteng. Sementara itu, di sisi lain pegunungan, ada banyak makhluk, tetapi mereka benar-benar diam. Mereka seperti gunung yang bergerak, memamerkan taring putih salju mereka dengan kejam, menatap ke sisi ini, beberapa dari mereka duduk. Mereka melahap kabut hitam, mata melepaskan kilatan ganas, bersiap untuk perang. Kedua belah pihak sangat berhati-hati, saling berhadapan. Ini terutama terjadi ketika dunia tampak seperti layu, mungkin memasuki zaman tanpa kultivasi, sehingga bahkan makhluk kegelapan pun menjadi sangat berhati-hati. Tempat itu sepertinya cukup ramai. Orang bisa melihat bahwa tidak jauh dari benteng, itu sedikit berbeda dari suasana perang yang tegang biasanya. Tempat itu agak ramai, orang-orang berteriak-teriak. Ada pasar seperti ini tidak jauh dari setiap benteng, menjual semua jenis barang aneh dari wilayah kegelapan. Cao Yusheng menjelaskan. Saat bertarung melawan makhluk asing, meskipun pertumpahan darah tak terhindarkan, masih ada beberapa keuntungan. Setelah membunuh makhluk kegelapan yang kuat, mereka akan mendapatkan semua jenis hal aneh. Itulah sebabnya di dekat benteng perbatasan, sering ada kultivator yang ditarik masuk. Klan akan mengirim orang untuk menukar barang dari waktu ke waktu. Apakah mereka tidak takut terkorosi oleh kegelapan? Shi Hao bertanya. Semua orang tahu bahwa materi kegelapan itu menakutkan, sekali terinfeksi, mereka mungkin tidak dapat membebaskan diri dalam hidup ini. Hanya yang paling kuat yang berani menyentuhnya. Hal-hal ini semuanya telah mengalami pemurnian ilahi. Kalau tidak mungkin mereka mencapai tempat seperti ini, dipertukarkan. Kata Cao Yusheng. Ini adalah pekerjaan domain abadi. Mereka membangun jenis formasi, apalagi menghasilkan jenis tungku surgawi yang sangat menakjubkan yang dapat memurnikan materi kegelapan. Semua barang yang disita akan masuk tungku ini. Hanya setelah dimurnikan, mereka dapat ditukar di pasar. Bahkan ada makhluk dari domain abadi. Shi Hao terkejut.
Dia melihat beberapa makhluk, baju besi di tubuh mereka diukir dengan simbol aneh. Mereka sangat kuat, dan juga sangat istimewa, membawa energi abadi. Dia telah melihat mereka sebelumnya. Cao Yusheng mengangguk. Beberapa barang aneh yang disita dari makhluk kegelapan sangat berharga. Beberapa keluarga dari domain abadi terutama di sini sebagai pembeli. Shi Hao menjadi agak terkejut. Bahkan makhluk kegelapan bisa memiliki harta yang besar pada mereka. Mereka melakukannya, menghancurkan artefak, tetapi sangat kuat, dikabarkan diberikan oleh penguasa kegelapan sejati. Mereka sebelumnya adalah pecahan duniaku yang hancur. Cao Yusheng menjelaskan. Para ahli kegelapan dari balik layar, mereka sebelumnya telah mengalami pertempuran dari era besar lainnya, merebut harta tertinggi dari 9 surga dan bahkan domain abadi. Beberapa dari mereka dihancurkan, dan dengan demikian diberikan kepada para pelayan di bawah mereka. Belum lama ini, seseorang membunuh makhluk tertinggi kegelapan, mendapatkan cincin logam hitam pekat yang hancur dari tangannya. Itu diakui sebagai bagian dari permata Fajra yang mengejutkan dunia. Benda itu dulunya sangat terkenal di domain abadi, mengguncang segala arah. Ketika beberapa keluarga hebat dari domain abadi mengetahui hal ini, mereka segera bergegas, ingin mendapatkannya. Hanya bisa dikatakan agak beruntung saat itu, bahkan sebuah fragmen dari harta tertinggi domain immortal muncul, disita kembali seperti ini. Itu benar-benar terlalu tak terduga. Cao Yusheng berkata sambil menghela nafas. Terlepas dari ini, ada seseorang yang mendapatkan pecahan tungku 9 Phoenix dari makhluk tertinggi kegelapan. Ini adalah harta berharga dari 9 surga 10 bumi. Shi Hao menjadi tenang. Dia tidak terkejut dengan harta karun itu, tetapi lebih khawatir dengan kecepatan evolusi makhluk kegelapan. Berapa lama waktu berlalu? Setelah 30 tahun, makhluk tertinggi sudah muncul berturut-turut. Orang harus memahami bahwa makhluk-makhluk itu semua adalah kultivator yang telah meninggal dari 3000 provinsi, bukan ahli yang luar biasa ketika mereka masih hidup. Namun, ketika mereka dihidupkan kembali setelah kematian mereka, mereka memperoleh kecepatan evolusi yang mengerikan. Apa sebenarnya yang disebut materi kegelapan ini? Kultivator kecil itu sepertinya agak akrab. Tepat pada saat ini, seseorang melihat Cao Yusheng, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia membuka gulungan lukisan. Setelah membandingkannya dengan hati-hati, dia segera menunjukkan ekspresi terkejut. Mengapa si gemuk kecil ini terlihat sangat mirip dengan pendeta Tao yang gemuk, Cao Yusheng? Shi Hao tercengang. Setelah 30 tahun berlalu, Cao Yusheng sudah menjadi seseorang yang terkenal? Mereka baru saja tiba, namun seseorang sudah mengenalinya. Mereka dari keluarga Wang, mereka selalu mengejarku, mencoba menangkapku untuk memaksa tuanku keluar, tetapi dipermainkan dengan keras beberapa kali. Cao Yusheng berkata, mengecilkan situasi ini. Namun, Shi Hao benar-benar bisa membayangkan apa yang terjadi. Dengan sifat gendut kecil ini, dikejar oleh orang lain, betapa kejamnya metode pembalasannya. Seberapa dalam kesan yang dia tinggalkan bagi mereka untuk mengejarnya ke seluruh dunia, mencoba mengusirnya. Orang itu menghalangi jalan keluar mereka. Dia menatap Cao Yusheng, sangat langsung, berdiri di jalan, jelas seorang ahli. Apakah kamu pendeta Tao Cao? Dia bertanya dengan senyum palsu. Berhentilah meragukan, aku justru kakek Dao keluargamu. Cao Yusheng sangat langsung, tidak seperti sebelumnya di mana dia segera berbalik untuk berlari. Meskipun ini adalah benteng yang dijaga oleh keluarga Wang, dia tidak panik, karena dia memiliki Shi Hao di sebelahnya. Hehe, Dao kakek, tolong ikut aku. Tuan keluargaku selalu memikirkanmu. Orang ini tersenyum penuh arti. Meskipun dia tahu bahwa Cao Yusheng tangguh, dia tidak takut sama sekali, karena ini adalah wilayah keluarga Wang. Sekarang Fatih Cao berani menerobos masuk ke sini, bahkan jika dia tidak mati, mereka akan mengupas lapisan kulitnya. Tempat ini bertetangga dengan benteng, terlalu dekat. Hanya dengan panggilan, semua ahli keluarga Wang muncul. Terlebih lagi, dengan formasi hebat yang menyegel tempat ini, siapa yang bisa melarikan diri? Sebelum Cao Yusheng bisa mengatakan apa-apa, anak anjing itu adalah yang pertama berbicara. Hewan peliharaan manusia? Untuk apa kamu menatap kosong? Pukul saja dia terbang. Cao Yusheng benar-benar kesal tanpa bisa dipercaya. Anjing sialan ini benar-benar memerintahnya seperti hewan peliharaan manusia, mendominasi sampai membuatnya menggertakkan giginya. Kamu, berani berperilaku seperti ini di benteng kami. Pakar keluarga Wang terkejut dan marah. Selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika memukul anjing, seseorang harus melihat ke pemiliknya. Hari ini, bahkan jika aku menghajar anjing pesuruh sepertimu, lalu bagaimana? Kata Cao Yusheng. Kulit pohon. Anak anjing itu sangat marah, langsung melompat 1 meter ke udara, menggigit tangan Cao Yusheng. Orang-orang di sekitarnya tercengang, tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar mengutuk biksu Buddha karena botak. Pergi. Berhenti menggigitku. Cao Yusheng menjerit kesakitan. Dia mengayunkan tangannya dengan semua yang dia miliki. Pada akhirnya, anak anjing ini menempel padanya, dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali, hampir merobek dagingnya.
Kamu seperti plester kulit anjing, mengapa kamu menempel padaku seperti ini? Cao Yusheng mengeluh. Bahkan Shi Hao menjadi terdiam, mereka benar-benar mencari masalah. Hanya kalimat itu saja yang paling mungkin memicu anjing kecil itu. Brengsek, kau masih berani mengutukku. Anjing kecil itu memamerkan taringnya, menggigit dengan lebih kuat. Air mata hampir keluar dari mata Cao Yusheng. Anjing bodoh ini menunjukkan metode rahasia yang meningkatkan rasa sakit lebih dari 100 kali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Siapa yang mengira bahwa ada begitu banyak ucapan umum yang terhubung dengan spesies anjing seperti milikmu? Mungkinkah kamu terlalu jauh dengan hal-hal buruk dalam kehidupan terakhir kamu, membuat generasi selanjutnya selalu mengenang kamu? Yang membuat semua orang tercengang adalah anjing ini mengendurkan mulutnya, bahkan dengan serius memikirkan dirinya sendiri. Itu mungkin benar-benar terjadi, para idiot itu cemburu padaku, itulah sebabnya mereka pasti meninggalkan beberapa rumor buruk yang berhubungan denganku. Semua orang tercengang. Bukankah anjing kecil ini terlalu narsis, atau hanya bodoh? Apakah ini perselisihan internal? Saat mengambil kesempatan ini, ahli keluarga Wang berbalik untuk berlari, apalagi menampilkan metode rahasia, mulai mengirimkan suara, melapor ke klannya. Segera setelah itu, dia menerima balasan. Cao Yusheng, kamu benar-benar berani menunjukkan dirimu? Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar, berdering seperti guntur. Ini adalah dua pelayan tua yang mengenakan jubah abu-abu. Mereka seperti dua garis petir abu-abu, segera turun, mendarat di jalan, jelas ahli tingkat atas keluarga Wang. Keduanya sebelumnya telah menunggu Immortal Wang, mereka adalah pelayan pribadinya. Sekarang, mereka dikirim keluar. Bawa dia, minta dia mengakui dosanya dan terima hukumannya. Tidak jauh dari sana, ada sebuah restoran besar, emas dan batu giok dalam kemegahan yang megah, dengan hiasan yang kaya. Sebuah suara terdengar dari dalam. Hanya dari suaranya saja, orang bisa tahu bahwa itu tidak terlalu tua, malah lebih muda. Ada beberapa orang di gedung itu, status mereka semua luar biasa. Ada orang-orang dari keluarga umur panjang, serta makhluk dari keluarga Immortal Domain. Mereka semua datang untuk membeli artefak sihir kegelapan. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu adalah cucu tertua Immortal Wang. Betapa karakternya, betapa sombongnya. Namun, kamu ingin aku sujud dan mengakui kesalahan aku? Menurut pendapat aku, kamu akan menjadi orang yang mengencingi celana kamu sambil menyapa kakek Dao ini. Bahkan seekor anjing liar pun berani berperilaku begitu kejam. Cucu tertua Wang Immortal berkata perlahan. Lupakan tentangmu, bahkan jika 9 serangga datang, bahkan itu tidak akan cukup. Cao Yusheng mencibir. Yang lebih mengagetkan adalah anjing kecil itu. Ketika dia mendengar kata-kata cucu tertua keluarga Wang, dia segera menjadi marah, berteriak, bark. Bocah, kau pasti mati. Tidak ada seorang pun di langit di atas dan di bumi di bawah yang bisa menyelamatkanmu. Oh, aku menyebut pendeta Tao sebagai anjing liar, mengapa yang lain marah? Aku hanya merasa aneh, ternyata benar-benar ada anjing kecil yang bodoh. Suara tawa terdengar dari restoran ubin batu giok berbata emas. Haha, banyak orang di restoran itu tertawa terbahak-bahak. Ada sekelompok anak bangsawan, beberapa murid dari keluarga papan atas dan yang lainnya pewaris sekte besar yang abadi. Terlepas dari ini, ada gadis-gadis yang melepaskan tawa lembut. Meskipun mereka tidak terlihat, semuanya ada di dalam gedung, orang bisa membayangkan betapa lucunya setiap orang menemukan kata-kata ini. Anjing bodoh, kamu sedang diejek oleh orang lain. Cao Yusheng berbalik, menundukkan kepalanya untuk melihat anak anjing itu. Saat ini, mata anjing kecil itu menjadi agak biru, akibat kemarahan, asap putih keluar dari hidungnya. Ia memamerkan taringnya, berkata, Brad, kamu tidak akan mati lagi, namun, biarkan aku memberitahumu, hidup akan lebih buruk daripada kematian untukmu. Meskipun asal-usulnya tidak kecil, dari temperamennya, orang dapat mengatakan bahwa orang ini bukan tipe yang baik, jelas bukan tipe orang yang sering kalah. Itu ingin membalas dendam. Hewan peliharaan manusia, pergi, tangkap mereka. Anjing kecil itu berteriak, meneriaki Cao Yusheng. Kemudian, dengan suara sou, ia melompat keluar. Meskipun itu hanya seukuran telapak tangan, kecepatannya terlalu besar, cepat ke titik di mana seseorang tidak bisa bereaksi tepat waktu, muncul di kepala Cao Yusheng. Brengsek, lepaskan aku. Bagaimana reputasi legendaris kakek Dao ini bisa hancur di bawah tanganmu? Cao Yusheng kesal, berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Namun, dia tidak bisa tidak peduli apa yang dia lakukan. Itu karena asal-usul anjing ini terlalu besar. Meskipun kultivasinya menurun, dagingnya masih sangat kuat. Tidak peduli bagaimana seseorang menyerangnya, itu sama sekali tidak tergerak. Anjing kecil itu duduk di atas kepala Cao Yusheng, seolah-olah telah menanam akarnya, sama sekali tidak bergerak. Hewan peliharaan manusia, aku memilihmu. Anjing kecil itu berteriak. Di dekatnya, semua orang hampir pingsan. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini?
Seekor anak anjing seukuran kacang bahkan berani bertindak arogan ini, dan bahkan ada konflik batin. Tawa menderu terdengar dari restoran. Banyak orang mulai tertawa. Meskipun restoran itu dibangun di pasar, itu seperti istana kerajaan, dengan hiasan yang kaya, sebuah bangunan berhiaskan permata. Lebih tepatnya, itu adalah artefak magis. Itu adalah tempat bagi mereka yang berstatus untuk beristirahat dan melakukan transaksi. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Pasangan pria dan anjing ini benar-benar musuh alami, seolah-olah mereka adalah musuh lama bahkan di kehidupan masa lalu mereka. Persetan dengan leluhurmu, anjing bodoh, lepaskan aku. Tangan kecil gemuk Cao Yusheng sudah menarik dengan semua yang dia miliki. Menyerang. Anjing kecil itu mengeluarkan teriakan ringan. Tubuhnya bersinar, bulu merah samarnya menjadi cemerlang, membawa Cao Yusheng bersamanya, bergegas menuju restoran itu. Di depan, ada dua tetua berpakaian abu-abu yang saling bertukar pandang, tetapi tidak menghentikan mereka. Menangkap Fatih Cao adalah tujuan mereka, dan sekarang, dia berjalan menuju pintu mereka. Lepaskan aku, Cao Yusheng berjuang. Berhentilah berjuang, ini adalah teknik pendukung. Saat ini, kamu sebanding dengan pedang terbang manusia, kata anjing kecil itu. Dengan suara hula, sekelompok besar orang mengepung, menghalangi bagian luar restoran. Mereka yang menonton dari samping tidak khawatir tentang hal-hal yang semakin gila, mereka semua menonton. Shi Hao secara alami juga mengikuti. Di alam kultivasinya, bahkan jika dia berdiri di depan mata semua orang, tidak ada yang bisa melihat kedalamannya. Satu pria, satu anjing, berkelahi saat memanjat restoran, langsung mencapai lantai tertinggi, lantai 10. Ada lounge yang luas di sini, serta banyak kamar pribadi. Itu mengalir dengan kecemerlangan, energi esensi yang kaya. Seluruh bangunan adalah artefak magis yang cocok untuk kultivasi dan tempat tinggal. Cucu tertua keluarga Wang, Wang Tian, sudah lama berjalan keluar. Dia berdiri di sana, saat ini melihat ke bawah pada Cao Yusheng yang sedang naik. Dia tertawa dan berkata, "Pendeta Tao Cao, Wang Tian menyambut kamu. Ada beberapa orang di sini, kebanyakan anak muda. Tentu saja, ada beberapa kultivator generasi yang lebih tua juga. Mereka semua mengukur orang-orang yang menaiki tangga. Pendeta Taois, situasimu terlihat agak mengkhawatirkan. Seekor anjing kecil bahkan bisa menyiksamu dengan kejam di kepalamu, kamu mungkin juga telah memasuki keluarga Wangku lebih awal." Cucu tertua keluarga Wang, Wang Tian dengan tenang berkata. Banyak orang tertawa. Cao Yusheng benar-benar dalam keadaan sedikit menyesal. Hehe, ada beberapa wanita yang diam-diam tertawa, membawa sedikit ejekan. Dibandingkan dengan anak-anak muda yang heroik di mata mereka, perbedaannya terlalu jauh. Keluarga Wang, statusku adalah sesuatu yang hanya bisa kamu bayangkan untuk dicapai. Cao Yusheng berkata dengan dingin. Awalnya, dia ingin menunjukkan kekuatannya di luar gedung, namun pada akhirnya, anjing ini terlalu tidak sabar, membesarkannya, membuatnya kehilangan semua rasa gengsi dan martabat. Adapun anjing kecil itu, saat ini sedang menggertakkan giginya, mengoperasikan suatu teknik. Apakah ini yang dibesarkan oleh pendeta Taois anjing? Ini benar-benar agak kecil, imut dan pintar, jenis apa itu? Tampaknya telah menjadi hidup beberapa waktu yang lalu. Di masa depan, mungkin aku harus membesarkannya juga. Wang Tian memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia terlihat santai, tapi dia mengejek Cao Yusheng. Namun, yang tidak dia ketahui adalah ketika dia pertama kali mengejek anjing kecil ini, dia akhirnya benar-benar menyinggungnya. Kulit pohon, pejamkan mulutmu. Sambil menangis, anjing kecil itu melompat keluar, meninggalkan bayangan di langit. Kemudian, dengan suara fa, cakar anjing menghantam wajah Wang Tian, terlalu cepat, tidak mungkin untuk dihindari. Dari semua orang di sini, hanya Shi Hao yang melihat dengan jelas apa yang terjadi, tidak ada orang lain yang bisa bereaksi. Suara cakar anjing ini keras dan jelas, dan juga meneteskan darah, karena sangat tajam. Telapak tangan kecil itu menabrak wajah Wang Tian, memukulnya sampai dia terhuyung-huyung, dan kemudian terbang keluar, menabrak meja batu giok. Pada saat yang sama, ada beberapa luka yang tertinggal yang membawa darah, yang ditinggalkan oleh cakar anjing. Semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan seekor anjing kecil memiliki temperamen yang kejam, memukul cucu tertua keluarga Wang yang terbang. Orang harus memahami bahwa ini adalah cucu tertua dari keluarga yang berumur panjang. Dia tampak santai, tetapi dia memiliki kekuatan ilahi yang menakutkan. Begitu dia mengambil tindakan, tidak banyak yang bisa menandinginya. Dia adalah cucu immortal Wang sendiri. Setelah dibina selama bertahun-tahun, jarang muncul di luar, kekuatannya menjadi sangat kuat. Ada beberapa yang merasa ini sulit dipercaya. Mereka baru saja bentrok, namun wajahnya sudah dipukul oleh cakar anjing kecil sampai berdarah, dikirim terbang. Ada beberapa wanita muda yang mulut kecilnya terbelalak kaget, tampak tercengang. Mereka melepaskan teriakan alarm. Ini terlalu tak terbayangkan. Banyak orang menjadi sedikit tercengang. Kamu berani?
kedua tetua berpakaian abu-abu akan menjatuhkan diri. Satu orang pergi untuk menangkap anjing itu, yang lain meraih leher Cao Yusheng, ingin segera menangkap mereka. Harus dikatakan bahwa mengambil tindakan seperti ini membawa niat untuk mempermalukan, bagaimanapun juga, mereka mencengkeram leher seseorang. Sebuah dengusan dingin terdengar. Tubuh kedua tetua bergetar hebat, pupil mereka melebar, melihat ke arah anak muda lainnya. Mereka ketakutan, tubuh gemetar tak terkendali. Itu hanya dengusan dingin, namun mereka merasa seolah-olah disambar petir, tubuh gemetar, tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Siapa yang kalian semua coba tangkap? Shi Hao bertanya dengan dingin. Yang lain juga bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, menatap ini dengan kaget, melihat ke arah anak muda itu. Latar belakang macam apa yang dia miliki, untuk benar-benar mengejutkan kedua tetua berpakaian abu-abu itu dengan kaku? Ada beberapa orang yang tahu bahwa kedua tetua berpakaian abu-abu ini secara pribadi melayani Immortal Wang. Mereka adalah pelayannya. Kamu, keduanya ketakutan, terguncang dari lubuk terdalam jiwa mereka. Pada akhirnya, dengan dua suara putong, mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka, berlutut di depan Shi Hao. Ini adalah tindakan naluriah tubuh mereka, bergerak melawan keinginan mereka. Seolah-olah mereka adalah binatang buas biasa di hadapan Raja Binatang Buas, ketakutan naluriah. Siapa kamu? Pada saat ini, Wang Tian berdiri. Dia melihat pemandangan ini dengan kaget. Saat berjalan, ekspresi wajahnya sangat jelek. Dia benar-benar dipukul wajahnya oleh seekor anjing kecil dan dikirim terbang, membuatnya merasa sangat terhina. Saat ini, meskipun dia tahu bahwa status Shi Hao luar biasa, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dipenuhi amarah, sangat ingin membunuh. Namun, dia tidak terlalu khawatir, karena ada anggota 9 naga keluarga Wang yang mengawasi benteng ini. Siapa aku? Hah! Shi Hao sangat dingin, berdiri di sana. Wang Tian merasa ngeri. Ketika tubuhnya tersapu oleh tatapan Shi Hao, bahkan seseorang yang sekuat dia, di Self-Release Realm, merasakan kakinya melemah, hatinya bergetar, langsung berlutut. Ini adalah jenis naluri biologis, penghambaan bawaan untuk yang paling kuat. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali, berlutut begitu saja, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Semua orang tercengang. Beberapa orang dari keluarga berumur panjang mulai merasa khawatir. Ada anak-anak domain abadi di sini. Saat ini, mereka juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Beberapa wanita muda menutup mulut mereka karena terkejut. Ini adalah Wang Tian, cucu tertua keluarga Wang. Namun, hanya dengan satu cacian, satu tatapan, dia berlutut, itu terlalu mengejutkan. Haha, cucu tertua keluarga Wang, bukankah kamu terkenal? Mengapa kamu berlutut? Aku benar-benar berlutut untuk menyambut aku. Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bahagia, akhirnya melampiaskan sedikit kebencian. Heng! Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar, turun seperti guntur, membuat jiwa semua orang bergetar. Kamu berani menyebabkan kekacauan di wilayah keluarga Wang aku. Begitu suara ini terdengar, sebuah tangan besar terulur dari benteng, menutupi restoran, ingin menangkap dan membunuh Shi Hao. Wang Da, kamu benar-benar percaya dirimu sempurna. Kamu bahkan ingin mengambil tindakan terhadap aku? Pada saat ini, Shi Hao juga mengambil tindakan. Dengan suara peng, dia tidak melepaskan auranya, tetapi mengulurkan tangan kanannya, merentangkan 5 jarinya, mencengkeram tangan besar itu di kekosongan, dan kemudian menariknya. Raungan terdengar dari benteng, membawa keterkejutan dan kemarahan, serta sedikit ketakutan. Wang Da benar-benar ngeri. Seseorang mencengkeram lengannya di tempatnya, langsung menarik tubuhnya keluar dari benteng. Shi Hao mengendurkan tangannya, melemparkan orang berambut abu-abu ke tanah, dampaknya membuat tempat ini bergetar hebat. Tepatnya Wang Da dari keluarga 9 naga keluarga Wang. Saat ini, semua orang tercengang, benar-benar terpana. Semangat Wang Da sangat kuat. Meskipun dia ditawan, matanya masih bersinar seperti lampu emas, menyapu semua orang dengan dingin. Dia memiliki rambut abu-abu, membawa helai putih, usianya agak besar. Siapa dia? Dia adalah putra tertua Immortal Wang. Ia lahir pada zaman kuno, kekuatan magisnya dalam dan mendalam. Banyak orang merasa khawatir terhadapnya. Di 9 surga di atas, tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia, karena asal-usulnya terlalu besar. Namun, justru seseorang yang kuat ini yang terlempar ke tanah, ditawan secara paksa. Itu benar-benar membuat semua orang tercengang. Tidak diketahui sudah berapa lama dia menjadi ahli di puncak Self-Release Realm, kultivasinya sangat mendalam, terkenal di dunia ini. Seseorang yang kuat ini ditangkap, dilempar ke tanah di aula ini, bagaimana mungkin semua orang tidak ngeri? Siapa kamu? Suara Wang Da dingin. Dia menatap Shi Hao, membawa keterkejutan dan kemarahan. Keluarga Wang adalah keluarga umur panjang, ayahnya tak tertandingi di 9 surga 10 bumi. Dapat dikatakan bahwa keluarga Wang sudah menjadi salah satu keluarga paling mulia di dunia ini.
Jika kultivator domain abadi tidak mengambil tindakan, siapa yang berani memprovokasi mereka? Saat ini, meskipun Shi Hao berdiri tepat di depannya, Wang Da masih tidak bisa melihatnya. Begitu kultivasi seseorang mencapai alam makhluk tertinggi, kekuatan magis menjadi kuat, aura melahap langit berbintang. Shi Hao diam-diam berdiri di sana, seluruh tubuhnya menjadi sangat misterius, seolah-olah dia diselimuti kabut dao besar. Pada kenyataannya, tidak ada kabut, hanya saja kultivasinya terlalu dalam, orang luar tidak dapat melihatnya. Semua orang yang mencoba mengintip ke dalam kesadaran ilahinya dan yang lainnya akan terhapus oleh hukum Dao. Ini adalah keterampilan Dao dari tingkat makhluk tertinggi. Jika seseorang tidak ingin dikenal di dunia ini, bahkan jika mereka berdiri tepat di depan wajahmu, orang lain tidak akan mengetahuinya sama sekali, yang disebut tidak akan mengenali seorang raja bahkan jika dia ada di depan. Dari kamu. Tentu saja, Wang Da merasa beruntung, percaya bahwa ini mungkin makhluk tertinggi semu. Dia tidak benar-benar percaya bahwa ini adalah ahli makhluk tertinggi sejati, karena dia bisa merasakan vitalitas yang luar biasa, usia orang ini seharusnya tidak terlalu besar. Shi Hao berjalan ke depan, menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Da. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, sudah berapa tahun sejak dia terakhir kali dipandang rendah? Wang Da melompat keluar, tetapi darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia terluka, apalagi lukanya tidak ringan. Teman Dao, kamu agak terlalu mendominasi. Ini adalah benteng perbatasan, bukan tempat di mana kamu bisa bertindak liar. Wang Da berkata dengan suara cekung. Shi Hao tahu temperamennya, orang ini sombong dan arogan. Di masa lalu, hanya karena perselisihan kecil, dia ingin membunuhnya, emosinya sangat hebat. Apakah tindakan aku mendominasi? Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Wang kamu? Hanya cucu tertua keluarga Wang, namun dia berani mengangkat suaranya melawan kita, sudahkah kita berlutut dan menerima hukuman kita? Kata Shi Hao. Sebelumnya, cucu tertua keluarga Wang persis seperti ini, memerintahkan 2 pelayan abu-abu untuk menangkap Cao Yusheng dan yang lainnya di luar, bersikeras bahwa mereka berlutut dan mengakui kejahatan mereka. Amarah anak muda itu hebat, itu bisa dimengerti. Teman Dao, mengapa kamu harus menggertak yang kecil sebagai yang besar, bertengkar dengannya? Kata Wang Da. Meskipun emosinya besar, dia juga tahu beratnya situasi. Orang di depannya terlalu misterius, kekuatannya luar biasa dalam, jadi dia tidak ingin segera jatuh. Amarahku juga cukup besar, jadi mau bagaimana lagi? Ketika orang lain menyerang wajah aku hanya bisa menendang mereka. Shi Hao dengan tenang berkata. Dia tidak memiliki satupun kesan yang baik tentang keluarga Wang. Ini terutama berlaku untuk 9 naga. Saat itu, mereka mencoba membunuhnya beberapa kali, sekali langsung membantai jalan mereka ke Akademi Dewa Surgawi, hampir mengambil nyawanya sementara Tetua Agung tidak ada di sana. Sekarang, dia sudah keluar dari pengasingan, menjadi kekuatan tingkat makhluk tertinggi. Sekarang dia bertemu mereka, dia secara alami tidak akan dipaksa kembali, apalagi lari. Teman, dengan hal-hal yang sudah seperti ini, bagaimana kalau kita membiarkan masa lalu menjadi masa lalu? Wang Da berkata, ekspresi di matanya dalam. Cao Yusheng berkata dengan ejekan, kawan tua, kamu benar-benar sombong? Bahkan keselamatan kamu sendiri sulit dipastikan, namun kamu masih bertindak begitu menyentuh. Bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf, namun kamu ingin sesuatu dilakukan di sini? Apakah kamu bersiap untuk mencari saudara-saudara kamu itu, dan kemudian ayah lama kamu, membuat mereka semua di sini untuk mengepung dan membunuh kita? Wang Da memberinya tatapan dingin, matanya dalam, apalagi membawa sedikit embun beku. Mungkin jika orang biasa ditatap seperti ini, mereka mungkin akan mati begitu saja. Shi Hao ada di sini, bagaimana dia bisa membiarkannya bertindak kejam? Di wilayah ini, semua metode tidak berguna. Tian Er, datang ke sini, kata Wang Da. Wang Tian adalah putranya sendiri. Sebagai cucu tertua keluarga Wang, bakatnya luar biasa, kekuatannya benar-benar hebat. Namun, saat ini, dia berlutut di tanah, sedikit gemetar. Ini sangat memalukan, membuat wajah Wang Da jatuh. Dia sudah berteriak, namun Wang Tian masih tidak bisa berdiri, ditekan oleh kekuatan tertinggi. Teman Dao, bukankah kamu menggertak orang lain terlalu jauh? Bahkan jika Tian Er menunjukkan rasa tidak hormat kepada kamu semua, ingin mengambil tindakan, bukankah dia masih gagal? Kenapa kamu harus sombong ini? Teriak Wang Da. Dia merasa agak sulit untuk menekan emosinya. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam menatapnya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia dipandang rendah oleh 9 naga di masa lalu, bagaimana dia lolos dari kematian, dan bagaimana dia bangkit, tidak lagi harus takut pada keluarga Wang, emosinya menjadi rumit. Bintang-bintang telah berubah, waktu telah berubah, transformasi dunia benar-benar terlalu cepat. Kultivator kecil di masa lalu sudah tumbuh dewasa. Jadi kamu tidak mau membiarkan masalah ini pergi? Ekspresi Wang Da dingin. Dia menatap Shi Hao, suaranya menjadi lebih dingin. Wang Tian adalah cucu tertua, seseorang yang disukai ayahku.
Mempermalukannya seperti ini, apakah kamu menyatakan perang melawan keluarga Wang aku? Kemarahan Wang Da meningkat. Meskipun dia tahu bahwa orang di hadapannya ini luar biasa, lebih kuat darinya, dia tidak percaya bahwa pihak lain akan benar-benar jatuh. Dia memiliki kepercayaan diri, karena keluarga Wang sekarang samar-samar memiliki kekuatan klan nomor 1 di 9 surga di atas. Kehebatan ayahnya hebat, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Terlepas dari ini, dalam beberapa tahun terakhir, mereka secara aktif membangun hubungan, diam-diam menghubungi makhluk kegelapan, sementara di tempat terbuka, mereka memiliki hubungan baik dengan beberapa keluarga hebat dari domain abadi, berurusan dengan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka bermain di semua sisi, saling mempengaruhi. Itu karena Keys Charming Art ada di tangan mereka, sesuatu yang bahkan beberapa warisan kuno immortal domain didambakan. Ada beberapa yang menyatakan bahwa mereka bersedia membiarkan mereka memasuki domain abadi. Itulah mengapa dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Wang menjadi semakin kuat. Wang Da yakin akan dukungannya, tidak terlalu khawatir. Selama Shi Hao bukan makhluk kegelapan, dia percaya bahwa dia akan membuat pilihan yang paling masuk akal. Apakah kamu mengancamku? Shi Hao dengan tenang menyapu pandangannya. Lepaskan Tian Er, lalu lepaskan masalah ini, kata Wang Da. Dia tidak menyangkalnya, langsung memberikan jawaban dingin ini. Dia memiliki kepercayaan diri, karena di gedung ini, dia melihat seseorang yang dikenalnya. Ini adalah klan hebat dari domain abadi, dukungannya kuat. Saat ini, orang-orang itu sedang mengangguk ke arahnya, tersenyum menyapa. Dengan orang-orang ini di sini, dia percaya orang ini tidak berani bertindak secara acak. Orang-orang itu sebelumnya telah berinteraksi dengan keluarga Wang, menginginkan seni penenang kekacauan, jadi hubungan mereka dekat. Sekarang keluarga Wang menghadapi kesulitan, dia percaya mereka tidak akan hanya menonton dari samping dengan tangan di belakang punggung mereka. Hehehe, Shi Hao tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Wang Da berkata dengan wajah cekung. Aku tertawa karena kamu tidak tahu perbedaan antara mati dan hidup, berani mengancam aku secara terbuka. Sudut bibir Shi Hao sedikit melengkung ke atas, membawa senyum meremehkan. Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Kamu pikir kamu siapa? Wang Da sangat marah, sekarang meledak dalam kemarahan, tidak lagi menahan diri. Ini adalah hasil dari kebiasaannya yang lama menjadi sombong. Di masa lalu, dia bahkan berani mengancam tetua agung, mengandalkan ayahnya. Sekarang, dengan sekutu domain abadi di sini, dia secara alami tetap pantang menyerah. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya mengirim telapak tangan terbang, memukul wajah Wang Da, membuat darah menyembur dari mulutnya, gigi beterbangan kemana-mana. Tubuhnya terbang keluar, menabrak dinding. Wang Da menjadi marah karena dipermalukan. Begitu dia jatuh, dia melompat keluar, meletus dengan cahaya ilahi, menampilkan teknik rahasia terbatas, ingin membunuh Shi Hao. Namun pada akhirnya, ketika dia bergegas, mencoba menyerang Shi Hao, kekuatan magis seluruh tubuhnya melonjak hebat, tubuhnya terasa seperti akan meledak. Wang Da ngeri kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa Shi Hao adalah makhluk tertinggi semu, hanya sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi sekarang, sepertinya orang ini kemungkinan besar masuk ke domain yang lebih dalam itu. Agak menarik, yang disebut 9 naga memiliki beberapa trik, kata Shi Hao. Dengan suara peng, kali ini, sebuah kaki tersapu, menabrak Wang Da sampai darah menyembur keluar dari mulutnya yang besar. Meskipun teknik berharga muncul, teknik misterius, dia masih tidak cocok sama sekali. Wang Da jauh lebih kuat daripada kultivator pelepasan diri puncak biasa, karena dia memiliki formasi rahasia yang diukir di tubuhnya, ke-9 saudara seperti ini. Jika mereka digabungkan bersama, mereka akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Hal ini adalah sesuatu yang Shi Hao telah lama pelajari dari Desolate Border. Sekarang dia benar-benar bertarung dengan Wang Da, dia memahaminya selangkah lebih maju. Tidak sederhana sama sekali. Jika tidak, jika itu adalah orang biasa, selama Shi Hao menunjukkan kekuatan, itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka sampai mereka tidak bisa mengangkat satu jari pun. Namun, hasilnya masih sudah ditetapkan. Tinju Shi Hao terbang keluar, menyerang Wang Da sampai dia meledak, darah beterbangan kemana-mana, mengejutkan semua orang di sini. Tidak ada yang mengira dia berani melakukan pukulan ganas. Kabut berdarah dan pecahan tulang bersinar. Wang Da segera merekonstruksi tubuhnya, muncul kembali. Rambutnya acak-acakan, tampak seperti roh jahat. Dia menatap Shi Hao, membawa keterkejutan dan ketakutan. Luar biasa seperti yang diharapkan, memiliki beberapa keterampilan. Shi Hao mengangguk. Wang Da memiliki formasi di dalam dirinya yang dapat segera diaktifkan, mencegahnya dari kematian, apalagi membuatnya cepat pulih. Jika 9 naga memiliki 2 atau 3 bersama, formasi mereka akan berlanjut tanpa akhir, saling mendukung, menjadi lebih menakutkan. Shi Hao sekarang mengerti sedikit. Kamu beruntung. Tepat pada saat ini, anjing kecil itu angkat bicara, melihat ke arah Cao Yusheng. Kamu juga mengukir formasi di tubuhmu, kan?
Jika kamu dapat mentransplantasikan ke-9 sudut dari 9 naga keluarga Wang ke dalam tubuhmu, kamu mungkin benar-benar mendapatkan pencerahan di masa depan karena ini. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah yang bagus. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia berjalan, satu kaki menendang Wang Da keluar, membuatnya batuk seteguk darah, pada akhirnya tidak bergerak sama sekali. Di restoran ini, semua orang ngeri. Para wanita muda menutup mulut mereka, tak percaya. Orang ini terlalu kuat, sama sekali tidak takut pada keluarga Wang. Teman Dao, kamu harus membiarkan orang lain pergi jika memungkinkan. Tepat pada saat ini, sebuah keluarga dari Immortal Domain akhirnya angkat bicara. Ada beberapa orang yang berjalan mendekat, ekspresi wajah mereka tenang, berbaris, berdiri di depan tubuh Wang Da. Keluarga Wang mempermalukan aku dulu, mengapa aku tidak bisa mengambil tindakan untuk mendisiplinkannya? Shi Hao bertanya. Aku tidak peduli dendam macam apa yang kamu miliki, segera hentikan sekarang juga. Kamu boleh pergi. Seorang anak muda berpakaian putih di antara mereka berbicara, penuh kesombongan. Teman Dao, dengan hal-hal seperti ini, masih lebih baik jika kita menukar senjata perang dengan batu giok dan sutra, biarkan masalah ini berakhir. Seorang tetua berkata. Shi Hao memandang yang lebih tua, berkata, kata-katamu masih masuk akal. Namun, anak muda ini tampaknya agak kurang ajar. Jika keluarga Hong Domain abadi aku ingin melindungi beberapa orang, apakah aku harus menurunkan nada bicara aku hanya untuk sesuatu seperti kamu? Anak muda itu berkata dengan dingin. Shi Hao tertawa. Suaranya menjadi mendung dan kuat. Ini tawananku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Orang-orang ini bukan abadi sejati, namun mereka berani memerintahkannya sambil menunjuk wajahnya. Lebih buruk lagi, dia hanya akan menekan mereka semua. Dia hanya akan membungkus mereka semua, membawa tawanan ini bersamanya kembali ke alam yang lebih rendah. Kamu ingin menjadikan keluarga Hongku sebagai musuhmu. Di sisi lain, seseorang berkata dengan dingin. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, anjing kecil itu berbicara, berkata, naga apa yang kentut keluarga Hong? Aku ingat saat itu, aku mengambil hewan peliharaan manusia di domain abadi bermarga Hong. Jangan bilang bahwa kawan itu membuat keluargamu. Anjing sialan, kamu, anak muda berpakaian putih itu menunjuknya dengan marah, ekspresinya dingin. Biarkan raja ini mencobanya. Anjing kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Ini menghasilkan lonceng kecil dari lehernya, dan kemudian mulai mengguncangnya. Pada saat itu, tubuh orang-orang itu semua bersinar, simbol misterius menutupi kepala mereka, jatuh ke tanah, terus berguling-guling, berteriak sedih seolah-olah jantung mereka terbelah, paru-paru robek. Itu benar-benar keluarga Hong, yang aku ambil sebagai hewan peliharaan manusia, kutukan yang terukir dalam darah mereka diturunkan ke keturunannya, Anjing kecil itu mencibir. Orang-orang itu berteriak sedih. Ketika suara bel menghilang, sambil gemetar ketakutan, berlutut di tanah, salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, diri kamu yang terhormat, apakah kamu benar-benar hebat? Semua orang menjadi tercengang. Bahkan mereka yang berpikiran keras menjadi ketakutan pada saat ini, menjadi sangat terkejut. Situasi seperti apa ini? Para kultivator dari keluarga domain abadi berakhir seperti ini? Mereka menyebut anjing kecil itu hebat, apa yang sebenarnya terjadi? Anjing kecil itu bertindak sangat angkuh, tidak tampak begitu peduli sejak awal, memandang mereka dengan jijik. Semua orang sangat terdiam, ini benar-benar terlalu aneh dan aneh. Hebat, apakah itu benar-benar dirimu yang terhormat? Tetua dengan usia terbesar gemetar, berlutut di tanah, merangkak ke depan. Sikapnya terlalu hormat, penuh penghormatan yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin orang lain tidak terkejut melihat pemandangan ini? Mereka semua tercengang. Bagaimana orang dari domain abadi ini bisa seperti ini? Untuk menghormati anjing kecil ini, itu benar-benar menakutkan. Apa yang kamu panggil aku barusan? Anjing kecil itu melirik mereka sekilas. Itu sudah melompat ke meja batu giok, atau itu benar-benar terlalu pendek. Keringat dingin langsung mengalir di tubuh tetua ini, bulu-bulu halusnya berdiri. Itu karena anak muda klannya langsung menyebutnya anjing bodoh. Ini benar-benar membuatnya ngeri. Ini terutama ketika dia memikirkan sifat masa lalu anjing ini, membuatnya merasa lebih takut. Itu pasti biadab, apalagi menyimpan dendam. Langsung mengutuk seperti ini, bukankah ini sama dengan lelah hidup? Di masa lalu, nenek moyang klan pasti memiliki bagian yang adil dari gigitan anjing. Meskipun dia menjadi abadi sejati, dia masih tidak mau mengingat masa lalu. Itu adalah periode di mana air mata darah ditumpahkan, kenangan yang lebih baik dilupakan. Namun sekarang, keturunan mereka akhirnya bertemu dengan leluhur ini, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Kaki dan perut mereka kram. Hebat, tolong jangan turunkan dirimu ke level kami, tolong maafkan kami. Gumpalan berdarah bahkan muncul di dahi tetua ini. Dengan kultivasinya, dia secara alami tidak takut kulit kepalanya robek oleh lantai, tetapi dia masih tidak punya pilihan selain menghasilkan tampilan seperti ini.
Orang-orang di belakangnya semua saling memandang dengan ekspresi cemas. Ada beberapa yang kaget, beberapa tercengang, yang lain bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Jelas bahwa tidak semua orang di klan tahu tentang hal-hal masa lalu ini. Paman, seorang pria parubaya memanggil dengan suara lembut. Tutup mulutmu. Tetua melepaskan cacian rendah. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, aku masih akan melihat rasmu. Heh. Anjing kecil itu memamerkan taringnya, tertawa, taring kecil seputih salju membuat mereka semua ketakutan. Kenyataannya, tetua ini mengutuk dalam hati. Sudah bertahun-tahun berlalu, era yang hebat, mengapa makhluk anjing ini melompat keluar lagi? Saat itu, leluhurnya mengkonfirmasi bahwa anjing ini sudah mati, jatuh dalam pertempuran kuno abadi, diplot oleh seseorang, tombak menusuknya. Pada akhirnya, itu benar-benar muncul lagi seperti ini. Dia benar-benar ingin segera kembali, laporkan kepada yang lebih tua bahwa anjing ini masih hidup. Apakah masih ada penalaran surgawi? Iblis masa lalu, penjahat, keberadaan yang bahkan membuat wajah leluhurnya menjadi pucat, setelah bertahun-tahun, bisa muncul di dunia ini lagi. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Kemarilah, minta maaf pada hewan peliharaan manusiaku dulu, lupakan keterkejutanmu. Anjing kecil itu mengulurkan cakarnya, menunjuk ke arah Cao Yusheng. Akibatnya, kedua belah pihak membenci ini. Individu immortal domain berkonflik, terutama generasi muda. Mereka dicaci maki oleh seekor anjing kecil, diminta untuk meminta maaf, sangat sulit bagi mereka untuk menerimanya. Adapun Cao Yusheng, bahkan tidak perlu dijelaskan lagi. Seolah-olah dia minum satu tong minyak, sangat membencinya sehingga dia ingin menginjak-injaknya sampai mati. Ini adalah hewan peliharaan manusia yang kamu hormati. Tetua itu masih memiliki ekspresi serius, bertanya dengan hati-hati. Enyah, Cao Yusheng benar-benar tidak tahan lagi. Kami tidak melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya, yang kami lakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata dengan anak muda itu. Orang-orang di belakang bergumam. Mereka mengakui bahwa mereka bertindak melawan Shi Hao, tetapi mereka tampaknya tidak menyusahkan Cao Yusheng. Masalah ini muncul karena hewan peliharaan manusiaku, jadi kalian semua secara alami perlu memberi kompensasi padanya. Anjing kecil itu berkata dengan agresif. Paman, mengapa ada kebutuhan untuk melakukan ini? Itu hanya anjing kecil, apakah ada kebutuhan bagi dirimu yang terhormat untuk menundukkan kepalamu seperti ini? Di belakang, anak muda berpakaian putih itu sudah tidak tahan sejak lama. Kenyataannya, dia selalu bertahan, paru-parunya sudah hampir meledak. Klannya adalah salah satu klan yang paling kuat, satu dengan keabadian sejati, namun sekarang, mereka sebenarnya sangat rendah hati, meminta maaf karena anjing kecil yang bodoh. Dia tidak bisa menanggung ini tidak peduli apa, merasa seperti ini adalah penghinaan total. Itu karena dia tidak tahu tentang latar belakang klan ini, tidak memahami kebenaran masa lalu. Terhadap nenek moyang lama klan mereka, ini adalah bagian dari sejarah kelam, saat air mata berdarah, bagaimana bisa diceritakan kepada generasi selanjutnya. Hanya beberapa generasi tua yang menyadarinya. Kamu tidak yakin? Dengan suara Sou, anjing kecil itu melompat keluar, mendarat di kepala anak muda berpakaian putih ini, memukul dengan keras. Anak muda ini segera melihat bintang-bintang, ubun-ubun kepalanya hampir pecah, hampir menancapkan wajah terlebih dahulu ke tanah. Dia benar-benar sangat marah, hatinya sakit, perutnya sakit, seluruh tubuhnya sakit. Anjing kecil ini benar-benar habis-habisan, membuatnya sangat marah. Kamu berani mempermalukanku. Dia meraung. Apa yang istimewa dari anak nakal sepertimu? Apa yang memalukan? Bahkan nenek moyangmu adalah hewan peliharaan manusiaku, namun bahkan kacang sepertimu berani menantangku. Anjing kecil itu dengan berani mengejek. Aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Anak muda itu melepaskan kecemerlangan keberuntungan, menunjukkan metode rahasia, ingin membunuh anjing kecil ini. Namun, semua teknik berharga tidak berguna untuk melawannya. Di sisi lain, yang lain dari keluarga Hong benar-benar ketakutan, terutama tetua itu, wajahnya berwarna tanah. Dia berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Kamu anak jahat, kenapa kamu belum berhenti? Dia meraung. Paman, kenapa kamu seperti ini? Anak muda berpakaian putih itu terkejut dan marah. Itu, benar-benar nenek moyang kita. Tetua merasa sulit untuk berbicara, mengucapkan ini di sini. Semua orang merasa ngeri. Ini terutama terjadi pada keluarga-keluarga dari domain abadi. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua mengeluarkan ekspresi aneh. Berita ini terlalu mencengangkan. Anjing kecil yang dengan berani menyebut mereka hewan peliharaan manusia, pada akhirnya, benarkah? Latar belakang seperti apa yang dimilikinya? Adapun dua pelayan Wang Da dan Immortal Wang, serta Wang Tian, saat ini, mereka semua terpana, wajah mereka menjadi kaku, semuanya menjadi sangat terkejut. Orang-orang keluarga Wang tercengang. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan keluarga domain abadi, namun pada akhirnya, mereka ditekan oleh seekor anjing kecil, menjadi benar-benar tunduk.
Ini benar-benar terlalu menakutkan. Ini terutama ketika, dari kata-kata mereka, mereka merasa ada yang tidak beres. Nenek moyang keluarga Hong adalah eksistensi tingkat abadi sejati. Dia sebenarnya adalah hewan peliharaan manusia anjing kecil ini? Apakah masih ada alasan surgawi? Keluarga besar segera hampir mati ketakutan. Paling tidak, para pangeran dan nona muda dari 9 surga 10 bumi semuanya tercengang, kulit kepala mereka mati rasa, semuanya tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. Mereka tidak pernah merasakan ketakutan sebanyak yang mereka rasakan hari ini. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana belum lama ini, cucu tertua keluarga Wang masih memerintah orang lain di sekitar, memandang rendah Cao Yusheng dan anjing kecil ini, semua orang merasakan gelombang kebisuan. Mereka benar-benar mencari kematian. Pada akhirnya, yang lebih tua menguatkan dirinya dan berdiri, mulai memukuli anak muda itu dengan kejam, memukulnya sampai seluruh wajahnya membengkak, berlutut di tanah. Wang Da benar-benar tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa bergantung pada kekuatan keluarga domain abadi ini untuk mengancam Shi Hao, menekan musuh, namun pada akhirnya, yang disebut sekutu secara langsung, berlutut. Pada saat ini, Shi Hao mengambil tindakan, menyeret Wang Da, memeriksanya di depan semua orang. Dia ingin mengetahui formasi di tubuhnya, bersiap untuk memberi Cao Yusheng hadiah yang bagus. Fatih Cao sekarang tampak seperti berusia 7 atau 8 tahun, gemuk dan bulat, dalam jubah Tao. Dengan suara Sou, dia bergegas ke tempat Wang Tian berada, mulai menendangnya dengan semua yang dia miliki. Kenapa kamu tidak berakting sekarang? Bukankah kamu berjalan di atas orang lain, mengirim orang untuk memburu aku? Selama bertahun-tahun, menggunakan gelar cucu tertua keluarga Wang, kamu mencari di seluruh dunia untuk menangkapku. Aku akan menendangmu keluar? Fatih Cao sangat marah, memukuli Wang Tian sampai dia hampir tidak terlihat seperti manusia lagi. Tubuh Wang Da bersinar. Shi Hao bersentuhan dengan formasi magis aneh yang terukir di tubuhnya, bahkan membuat jiwanya bergetar. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Dia berteriak histeris, meraung. Itu secara pribadi diatur oleh ayahku, Immortal Wang. Jika kamu secara paksa mencoba merebutnya, dia akan merasakannya, kata Wang Da. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan ekspresi ketakutan, tetapi dia tidak lupa untuk mengancam pihak lain. Shi Hao mencibir, telapak tangannya menampar, meledakkan wajahnya sampai dia batuk seteguk darah. Pada saat yang sama, pancaran formasi di dalam tubuhnya meletus, polanya menjadi semakin jelas. Hebat, kamu harus kembali bersama kami ke domain abadi, aku percaya, ketika leluhur kami melihat kamu, dia pasti akan sangat bahagia. Tetua keluarga Hong memberitahu anjing kecil ini. Selamat, pantatmu. Tetua tahu bahwa nenek moyangnya membenci anjing ini sampai mati, tidak ingin melihatnya lagi selama-lamanya. Jika dia benar-benar membawa anjing kecil ini kembali, leluhur tua itu mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Anjing kecil itu tertawa, agak palsu, sudut bibirnya hampir mencapai telinganya. Itu mengungkapkan seteguk taring anjing kecil seputih salju, melepaskan tawa hampa dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Pada kenyataannya, itu tidak berani pergi, itu kurang percaya diri. Saat ini, kultivasinya lumpuh, jika hewan peliharaan manusia domain abadi itu benar-benar tahu, dia mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Namun, yang lain tidak memikirkan ini. Mereka semua ingin melaporkan kembali ke keluarga mereka. Hal-hal yang terjadi hari ini terlalu gila. Seekor anjing kecil sebenarnya sebelumnya mengambil makhluk abadi sejati sebagai hewan peliharaan manusia. Bahkan keluarga Immortal Domain merasa asal-usul anjing kecil ini terlalu menantang, sehingga mereka harus mengirim berita kembali. Semua orang merasa bahwa dunia ini terlalu gila. Bahkan seekor anjing kecil bahkan berani bertindak tinggi dan perkasa, menjadi eksistensi yang tidak bisa mereka lihat. Keluarga Hong, ini hanyalah keluarga abadi sejati yang kuat. Master klan tua ini mencapai keabadian selama zaman kuno abadi, kekuatannya kuat. Setelah terakumulasi untuk seluruh waktu era yang hebat, sulit untuk membayangkan seberapa kuat dia sekarang. Namun sekarang, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Dia adalah hewan peliharaan manusia? Seekor anjing adalah tuannya. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Seolah-olah guntur surgawi bergemuruh, mereta semua orang sampai pikiran mereka hangus, bagian luar mereka lembut. Ini terlalu mencengangkan, atau mungkin bisa disebut tak terbayangkan. Makhluk kuat dari satu generasi, Hong Fa, sebenarnya memiliki sejarah kelam seperti ini. Sangat sulit untuk mengatakan apakah ini situasi yang rumit, atau apakah itu cacat. Itu terlalu tak terbayangkan, membuat banyak orang tercengang. Pada saat itu, semua mata berkumpul di tubuh anjing kecil pada saat yang sama, bahkan Shi Hao yang sebelumnya menunjukkan kekuatannya untuk sementara diabaikan oleh orang lain. Mereka semua menatap anjing kecil itu. Mata semua orang terbakar dengan ganas. Meskipun sosok kawan ini tidak terlalu mengesankan, bukan naga sejati, bukan Phoenix abadi, itu sebelumnya telah mengambil makhluk abadi sejati sebagai hewan peliharaan manusia. Aku tidak tahu apa yang harus kita sebut senior. Seseorang berjalan mendekat,
berlutut dan menunjukkan rasa hormat yang besar. Setelah seseorang melakukan ini, yang lain semua datang ketika mereka melihat ini, termasuk pria dan wanita, tua dan muda. Seolah-olah mereka sedang melihat binatang langka, menatap anak anjing ini, dan kemudian memberi hormat. Siapa tahu, itu mungkin spesies langka. Nama aku Kebajikan Agung. Hanya dengan etika dan bakat seseorang dapat mencapai jalan, hanya dengan mencapai cara seseorang dapat mencapai keabadian, inilah mengapa disebut mencapai Dao untuk mencapai keabadian. Anjing kecil itu berkata dengan ekspresi serius, sangat khusyuk dan bermartabat, menyebut namanya, Kebajikan Agung. Cao Yusheng mencubit hidungnya saat dia mendengarkan. Yang lain penuh rasa hormat, tetapi dia malah hanya kesal. Dia benar-benar muak dengan anjing ini, sangat ingin segera menemukan panci untuk merebusnya. Dia tahu bahwa anjing kecil ini berpura-pura bodoh, dengan sengaja menunjukkan penampilan yang bermartabat. Senior, aku harus meminta bimbingan pada diri kamu yang terhormat, apakah kamu bersedia menerima murid? Ada orang lain yang bahkan lebih langsung, menjadi tidak sabar, menanyakan hal ini secara langsung. Yang lain juga datang dengan niat ramah, datang untuk menjilat, tapi mereka semua ingin lebih dekat dulu. Namun, seseorang secara langsung menyatakan niat mereka begitu saja, meluncurkan serangan mereka. Aku tinggal di gunung langit atas, dekat dengan Raja Abadi-Abadi. Aku merasakan bahwa ada bencana besar, dan dengan demikian turun gunung. Anjing kecil itu berkata dengan serius. Semua orang menjadi tercengang, apakah ini benar-benar serius? Namun, mengapa mereka merasa ada yang tidak beres? Tolong bicara seperti orang normal, kata Cao Yusheng. Hewan peliharaan manusia, jangan mencoba untuk bertindak sombong di depanku, atau aku akan memukulmu langsung ke neraka dan kamu dapat merefleksikan diri selama 10.000 generasi. Anjing kecil itu mengancam. Teman Dao ini, tolong jangan berbicara secara acak. Senior mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak bisa berbicara secara acak. Yang lain semua mengkritik Cao Yusheng satu demi satu, sangat ingin mendapatkan sisi baik anjing kecil itu. Cao Yusheng ingin mengutuk. Semua idiot ini benar-benar tertipu oleh anjing kecil ini. Siapa yang tahu apakah ini akan menjadi hal yang baik atau buruk? Kenyataannya, orang-orang ini juga bukan orang bodoh, mereka semua merasa anjing kecil ini sedikit pamer, tapi mereka juga mengerti bahwa latar belakangnya bagus, jadi mereka semua hanya beradaptasi dengan situasi. Bahkan leluhur tua keluarga Hong adalah hewan peliharaan manusia anjing ini, seberapa kuatkah anjing itu saat itu? Jika hubungan mereka dengan anjing ini baik, maka akan ada terlalu banyak manfaat. Banyak orang datang dengan tujuan, merasa bahwa jika mereka bisa menjilat anjing kecil ini, maka itu sama saja dengan membentuk aliansi yang kuat dengan keluarga ini. Itu adalah sesuatu yang layak dilakukan. Orang-orang keluarga Hong semua berlutut di sana, berani merasa marah tetapi tidak berani menyuarakan apapun. Mereka semua hanya bisa dengan patuh berlutut di sana. Senior, apakah ada yang kamu butuhkan? Kami bersedia melayani sebagai anjing dan kuda lari kamu. Seseorang mulai mengoleskannya. Namun, anjing kecil itu segera melotot. Apa yang berlari anjing atau kuda? Apakah orang ini memujinya atau mengutuknya? Orang itu langsung ingin menampar mulutnya sendiri, benar-benar memilih kata yang salah. Namun, ini adalah anjing untuk memulai, jadi apa cara yang baik untuk memujinya? Anjing hitam kecil ini masih agak tenang, tidak bertingkah. Selain itu, ia bertindak, dengan mengatakan, Taois malang ini telah berkultivasi dalam pengasingan selama jutaan tahun, meninggalkan dunia manusia selama beberapa generasi, yang ingin aku lakukan hanyalah mengalami urusan dunia sekuler sebentar. Senior benar-benar orang yang sangat cakap. Alam kultivasi senior kebajikan besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kita hormati, tidak dapat dipahami. Sekelompok orang berkata dengan pujian dan kekaguman, tetapi ada sedikit kebenaran di dalamnya. Mereka memang tidak dapat memahami kultivasi anjing kecil saat ini, tidak dapat melihatnya sama sekali. Mereka merasa apa yang dikatakannya mungkin masuk akal. Aku harus meminta senior untuk menjelaskan lebih banyak untuk kami, kuliah tentang Dao. Kami penuh dengan keinginan yang tak tertandingi, bersedia mendengarkan hukum-hukum besar. Banyak orang bertanya. Mereka memang ingin mendengar ceramah Dao Agung dari guru abadi sejati Hong Fa. Bagi aku, menarik diri dari urusan duniawi sudah merupakan sesuatu dari alam kultivasi yang lebih rendah, menjelaskan kitab suci terlalu dangkal. Semua hukum dan Dao terkandung dalam setiap kata dan tindakan, terkandung dalam 100 perubahan dunia fana. Anjing kecil itu berkata dengan suara yang dalam. Cao Yusheng memutar matanya ke arahnya, benar-benar ingin berteriak, kamu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak, tapi kali ini, dia diperingatkan oleh anjing bodoh itu, sehingga tidak berani berbicara terlalu banyak. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan digigit. Aku harus meminta senior untuk membantu kami menghilangkan beberapa kebingungan kami, jelaskan selangkah lebih maju. Seseorang bertanya dengan serius. Itu baik-baik saja. Apakah kamu semua memiliki obat-obatan ilahi pada kamu? Anjing kecil itu bertanya.
Semua orang merasakan gelombang keraguan, tetapi pada akhirnya, masih ada seseorang yang mengeluarkan tangkai, meletakkannya di atas meja batu giok. Ini adalah pewaris dari keluarga besar domain abadi. Ini adalah langkah yang cukup besar, membawa sebatang obat ilahi padanya, dapat menggunakannya untuk mempertahankan hidupnya saat dibutuhkan. Tentu saja, akarnya tidak ada di sana, tertinggal di kebun obat klan. Siapa lagi yang punya? Anjing kecil itu bertanya. Aku bersedia. Kemudian, ada dua orang lain yang menonjol setelah ragu-ragu. Di bawah isyarat anjing kecil itu, mereka meletakkan obat-obatan ilahi di atas meja batu giok. Tidak jauh, mata Cao Yusheng menunjukkan kilatan cahaya redup. Kali ini, dia menjadi pendiam. Bahkan tanpa peringatan apapun, dia menjadi patuh, memainkan perannya, diam-diam menantikan hasilnya. Itu karena dia tahu bahwa anjing bodoh ini jelas bukan jenis yang baik, jelas tidak memiliki niat baik. Siapa yang memiliki pil abadi 9 reinkarnasi? Anjing kecil itu bertanya. Kali ini, semua orang menjadi terdiam. Mereka semua menggelengkan kepala. Lelucon macam apa ini? Apakah mereka akan membawa sesuatu seperti itu secara acak pada mereka? Itu hanyalah pil berharga yang tak tertandingi yang disempurnakan dari obat-obatan umur panjang. Jenis pil ini sangat langka bahkan di domain abadi, jarang terlihat. Namun, jenis pil abadi yang tak tertandingi ini, bahkan memakan satu pun memberi seseorang potensi untuk naik ke keabadian. Ini adalah pil berharga paling berharga dari masa lalu sampai sekarang. Jika tidak, lupakan saja. Anjing kecil itu menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakpuasan. Kemudian, ia mengulurkan cakar kecil, mengambil sebatang obat ilahi, mulai mengunyahnya seperti lobak, langsung memakannya begitu saja. Senior, anak muda yang menghasilkan obat suci itu hampir melompat. Bahkan jika dia berasal dari domain abadi, dukungan keluarganya berlimpah, memberi seseorang obat ilahi mereka untuk dikunyah seperti lobak benar-benar tidak dapat ditahan. Ini benar-benar pemborosan. Dia awalnya berpikir bahwa anjing kecil ini akan menggunakan obat ilahi untuk mendapatkan dao besar, atau mungkin menjelaskan beberapa misteri nasib atau penalaran yang tak tertandingi. Pada akhirnya, itu langsung dimakan begitu saja. Dua lainnya yang mengeluarkan obat-obatan ilahi tidak bisa duduk diam, membuka mulut mereka, hendak merebutnya kembali, apalagi mengulurkan tangan mereka, tetapi pada akhirnya, anjing kecil itu bahkan lebih cepat, dua lagi, lobak, diperoleh, mengunyah melalui mereka. Ini, wajah mereka bertiga menjadi hijau. Mereka ingin mengatakan sesuatu, bahkan lebih ingin mengutuk, tetapi mereka kemudian menelannya kembali, tidak terlalu berani. Di mataku, apa yang disebut obat-obatan ilahi dan ramuan abadi, tidak lebih dari makanan biasa, buah dari dunia fana. Setelah berada dalam pengasingan terlalu lama, mau tak mau aku merindukan mereka sedikit, ingin mencicipi obat-obatan ini. Kata anjing kecil itu. Itu memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi sepasang cakar anjing perlahan bergerak, seolah-olah bermalas-malasan, penampilan seperti ini sangat aneh. Semua orang menatap ini dengan hati-hati, percaya bahwa ada makna yang lebih dalam dari ini. Hanya Cao Yusheng yang tahu sifat aslinya yang meludah, memutar kepalanya untuk pergi. Dia tahu bahwa anjing bodoh ini pasti sedang bermain-main, membuatnya marah. Itu sebenarnya tidak meninggalkan sebatang obat ilahi untuknya. Shi Hao juga terdiam. Dia memberi isyarat kepada Cao Yusheng, membantunya mengukir diagram formasi yang bagus. Seseorang berteriak sedih, memecah kesunyian. Semua orang berbalik, melihat ke arah Shi Hao. Wang Da berteriak. Formasi di tubuhnya dilucuti secara paksa oleh Shi Hao, dan kemudian diukir di tubuh Cao Yusheng. Ini benar-benar kuat. Itu langsung dilucuti, tidak meniru dan mengukirnya. Itu karena Shi Hao takut dia akan membuat kesalahan, jadi, dia hanya mendominasi formasi, menggunakannya untuk menyelesaikan Cao Yusheng. Ketika kita mendapatkan ke-9 sudut formasi, saat itulah kamu bangkit. Shi Hao berkata sambil tersenyum. Di samping, darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Da, dengan rasa sakit yang tak tertandingi. Proses pengupasan bagian formasinya seperti tulangnya ditarik keluar, seluruh tubuhnya terbaring lemah di tanah. Baiklah, kita akan berhenti di sini hari ini. Aku akan membantu membersihkan dao untuk kamu semua lagi lain kali. Kata anjing kecil itu. Shi Hao juga tidak meminta nyawa Wang Da. Aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu untuk saat ini. Itu karena dia masih menginginkan formasi anggota keluarga Wang lainnya. Jika dia membunuh Wang Da seperti ini, mudah untuk ada perubahan aneh. Shi Hao menunjukkan, menjatuhkan Wang Da, dan kemudian melemparkannya ke artefak spasial, menangkapnya hidup-hidup. Itu karena dia ingin melihat apakah dia bisa merebut Keys Calming Art dari Wang Da. Dengan suara sou-sou, ketiga sosok itu menghilang dari tempat ini. Mengapa kita berlari begitu cepat? Cao Yusheng terengah-engah. Dia tidak bisa mengikuti lagi, pada akhirnya langsung dijemput oleh Shi Hao. Mengapa kamu tidak menggunakan otakmu sebelum berbicara? Jika kita tidak berlari lebih cepat, jangan bilang kamu ingin musuh lama itu menangkap kita. Kata anjing kecil itu.
Apakah kamu tidak memiliki hewan peliharaan manusia itu? Dia sudah abadi, apa yang harus ditakuti? Cao Yusheng bertanya. Jika kamu menjadi abadi sejati, apakah kamu masih bersedia menjadi manusia peliharaan orang lain? Jika dia tahu bahwa kultivasi aku menghilang, apakah dia akan atau tidak ingin merebus aku hidup-hidup? Anjing kecil itu bertanya. Tentu saja dia mau. Kulit pohon. Aku akan memakanmu dulu. Shi Hao sekarang benar-benar mengerti. Anjing kecil ini memiliki terlalu banyak musuh, sampai-sampai ia kurang percaya diri. Setelah baru muncul, langsung lari. Sekarang, pasukan besar Immortal Domain ada di sini, takut seseorang akan bergegas. Berapa banyak orang yang dia provokasi? Di masa lalu, kejahatan macam apa yang dilakukannya? Kemana kita harus pergi sekarang? Cao Yusheng bertanya. Kita akan pergi ke 9 surga di atas, untuk mengunjungi Jin Taijun serta leluhur lama klan angin, kata Shi Hao. Sebuah suara besar terdengar dari kehampaan. Seluruh dunia bergetar sedikit, kekuatan hukum alam yang tak terbatas muncul. Seolah-olah raksasa mengacungkan kapak membelah dunia, menempa alam semesta baru di sini. Semuanya menjadi kacau. Penampilan banyak ahli di dunia ini berubah, merasakan kedinginan yang dalam, serta gelombang ketidakberdayaan. Ini datang dari luar angkasa. Dunia kuno melayang, semakin dekat ke 3000 provinsi. Segera, semuanya akan terhubung bersama, penggabungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Dunia menjadi kacau. 9 surga 10 bumi bergabung, cepat atau lambat menjadi satu. Di kejauhan, ada dunia kuno yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang tidak jelas, memancarkan cahaya kabur. Semuanya perlahan menjadi lebih dekat dan lebih dekat. Saat mendekati 3000 provinsi, kilat tak berujung menyambar di antara keduanya, hukum alam yang menakutkan melonjak. Meskipun mereka hanya mendekati satu sama lain, tidak terhubung, sudah ada jenis langit dan bumi yang bergetar. Semua orang mulai merasa khawatir. Setelah melakukan kontak, menghubungkan bersama, akankah sejumlah besar makhluk dari dua alam dihancurkan? Ini mungkin bencana, membuat semua orang khawatir, membuat mereka merasa resah. Pada saat yang sama, 9 surga memiliki beberapa surga yang semakin dekat dan dekat, akan kembali menjadi satu daratan. Ini bahkan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Seseorang berkata dengan tenang. Orang-orang Immortal Domain berkumpul di satu tempat, mulai bersatu, apalagi melawan makhluk kegelapan. Mereka sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, seseorang menyarankan untuk segera mundur. Itu karena pada saat itu, energi esensi dunia menurun. Setelah bergabung sedikit, 9 surga 10 bumi akan menjadi jauh lebih tidak subur. Ini adalah rebound dunia, dengan cepat memasuki era tanpa kultivasi. Apa yang disebut 9 surga 10 bumi yang kembali ke satu dunia hanya ada di permukaan. Sifat sejati adalah era tanpa kultivasi, era sejati tanpa kultivasi. Di suatu tempat di 3000 provinsi, Shi Hao, Cao Yusheng, dan anjing kecil itu berhenti. Mereka menatap keluar dengan tenang, merasakan perubahan dunia besar. Saat-saat yang mengerikan telah tiba. Raja ini memilih untuk datang ke dunia saat ini benar-benar waktu yang buruk. Ekspresi anjing kecil itu menjadi serius. Kali ini, dia jelas tidak mengudara. Ada ide konkret? Cao Yusheng bertanya. Zaman tanpa kultivasi, serangan balik dari langit dan bumi. Terlepas dari kesulitan dalam memajukan kultivasi seseorang, umur panjang semua makhluk juga akan menurun tajam. Monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun mungkin mulai jatuh, kata anjing kecil itu. Inilah yang dikhawatirkan. Saat ini, itu bukan keabadian sejati, tidak bisa hidup selamanya, umurnya memiliki batas. Efek dari ini terlalu besar untuknya. Selain itu, bahkan jika itu benar-benar abadi, mereka masih akan menghadapi bahaya selama serangan balik era tanpa kultivasi ini. Ini adalah situasi yang berbahaya. Menurut apa yang dikatakan anjing kecil itu, 9 surga 10 bumi sudah tidak lagi cocok untuk ditinggali para ahli, akan ada perubahan besar. Seperti apa situasi yang paling serius? Para ahli dunia, bagaimana nasib mereka? Shi Hao mulai bertanya, ekspresinya muram. Rentang hidup setiap orang akan sangat pendek, mereka yang berusia lebih dari 1 juta tahun mungkin langsung memasuki tahun-tahun berikutnya, tidak punya banyak waktu tersisa untuk hidup. Anjing kecil itu berkata dengan ekspresi tegas. Dan, bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi, selama usia mereka besar, energi darah mereka akan mengering, tidak dapat hidup lebih lama lagi. Lalu bagaimana denganku? Shi Hao bertanya. Kamu masih cukup beruntung, karena kamu masih muda, namun sudah menjadi ahli tingkat makhluk tertinggi, kamu masih punya cukup waktu untuk hidup, kemungkinan bisa hidup selama 10.000 tahun. Kata anjing kecil itu. Cao Yusheng menghirup udara dingin. Bahkan setelah menjadi makhluk tertinggi, mereka masih hanya memiliki 10.000 tahun, ini menakutkan. Dibandingkan sebelumnya, penurunannya terlalu besar. Tidak, mungkin hanya ada 3 atau 4.000 tahun yang tersisa untuk hidup, kata anjing kecil itu. Apa? Cao Yusheng hampir melompat, menjadi semakin takut semakin lama mereka berbicara.
Bahkan makhluk tertinggi hanya memiliki waktu sebanyak ini, lalu bagaimana dengan yang lain? Orang biasa tidak akan merasa banyak, rentang hidup mereka tidak akan banyak terpengaruh, yang terpengaruh sebagian besar adalah kultivator. Kalau tidak, mengapa itu disebut era tanpa kultivasi? Kata anjing kecil itu. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Shi Hao bertanya. Jika itu terjadi sebelumnya, lalu apa hasilnya? Memiliki kultivator mati, domain abadi terpengaruh, kerugiannya tidak ringan. Anjing kecil itu menjawab dengan serius. Itu sedikit gugup, benar-benar berjalan ke usia terburuk. Seluruh dunia menjadi sunyi, tidak ada kultivator yang tersisa di bawah langit. Ini akan menjadi hasil yang paling menakutkan. Apakah itu akan mempengaruhi makhluk kegelapan? Shi Hao bertanya. Semuanya sama. Selama mereka adalah kultivator, mereka akan menderita dari reaksi dunia. Anjing kecil itu mengangguk. Ini, mungkin, satu-satunya kabar baik. Saat ini, Shi Hao sedang berdiri di Pulau Fien, melihat makam abadi. Masih belum banyak perubahan, kakeknya masih di depan makam, sedangkan Amen duduk di atasnya. Samar-samar, keduanya tampak menyatu dengan tempat ini, menjaganya. Namun, mereka tidak pernah membuka mata, tidak bangun. Mereka tidak bergerak sama sekali, meskipun 30 tahun berlalu, masih tidak ada perubahan sama sekali pada mereka. Shi Hao tidak bisa merasa nyaman. Dia bergegas ke sini, mengungkapkan ekspresi khawatir. Materi kegelapan menggerogoti dunia ini, dan kemudian era tanpa kultivasi mendekat, haruskah dia dengan paksa membawa keduanya pergi? Kamu tidak bisa, kata anjing kecil itu. Itu segera mengungkapkan ekspresi terkejut, emosi melonjak intens. Untuk anjing kecil ini untuk memiliki reaksi seperti ini, itu benar-benar yang pertama. Tempat terkutuk ini, itu benar-benar dihidupkan kembali, jalan di sini akan dapat digunakan. Orang itu, klan itu, kapan mereka akan kembali? Itu mulai bergumam. Apa yang kamu ketahui tentang tempat ini? Shi Hao bertanya. Dengan jenis hal aneh di sini, dia secara alami ingin mencari tahu semua yang dia bisa. Aku tidak tahu dari era apa keberadaan itu. Selama tahun-tahun kuno abadi, ada gangguan di sini, beberapa hal mengerikan yang terjadi, tetapi pada akhirnya, pemiliknya tidak dapat kembali. Kata anjing kecil itu. Ia berbicara jujur, mengatakan bahwa ia bahkan tidak tahu latar belakang keberadaan yang sebenarnya, seberapa kuno itu. Itu mungkin keberadaan yang tak tertandingi, atau mungkin spesies yang tak tertandingi. Ketika itu benar-benar kembali, itu mungkin awal dari era besar yang paling menyedihkan di dunia ini. Ini tidak hanya beredar di dunia saat ini, pertarungan terbesar dalam sejarah, sudutnya bisa dilihat bahkan saat itu. Era besar berikutnya mungkin merupakan awal dari bencana, lalu, segala sesuatu yang lain akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Apa artinya ini? Cao Yusheng ketakutan, sekarang benar-benar ketakutan. Itu berarti semuanya akan diselesaikan, tidak ada yang tersisa. Anjing kecil itu menjawab. Balasan ini membuat kulit kepala Cao Yusheng mati rasa. Ini, terlalu menakutkan. Pada akhirnya, seluruh dunia akan memasuki keheningan yang mematikan, menyimpulkan seperti ini? Apakah makhluk kegelapan akan datang ke sini? Shi Hao bertanya. Ini adalah kekhawatiran terbesarnya. Mereka tidak mau, mereka juga takut pada seseorang yang datang melalui jalan ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertarungan besar adalah semua eksistensi tertinggi, bahkan makhluk kegelapan pun tidak berani memprovokasi mereka dengan gegabah. Kata anjing kecil itu. Ini membuat Shi Hao melepaskan napas lega. Dia takut kakeknya dan Amen tidak akan bisa lolos dari demonisasi karena mereka harus tinggal di sini. Keduanya kemungkinan telah dipilih oleh orang yang datang melalui jalan ini, mereka seharusnya bisa mendapatkan bagian dari kesempatan itu. Kata anjing kecil itu. Beberapa hari kemudian, 2 pria dan 1 anjing muncul di 9 surga di atas. Selama proses ini, Wang Da ditanyai secara ketat, tetapi mulutnya tertutup rapat, hanya tidak berbicara. Kenyataannya, dia juga tidak punya cara untuk membocorkan seni penenang kekacauan. Itu adalah jenis tabu. Di kedalaman lautan kesadarannya, ada batasan yang ditetapkan. Setelah menyentuh rahasia seni penenang kekacauan, roh primordialnya akan meledak. Pada kenyataannya, selama proses interogasi, ada satu waktu ketika dia hampir menghancurkan dirinya sendiri, tetapi Shi Hao dengan paksa menekannya, dan kemudian dia diinterogasi lebih lanjut. Seni penenang kekacauan, Shi Hao menghela nafas ringan, tidak bisa melupakannya. Ini adalah rahasia terbesar klan. Bahkan putra tertua Wang Abadi, Wang Da, memiliki batasan yang ditempatkan di kepalanya, daripada membuatnya mati daripada membocorkan rahasia. Meskipun dia sudah memahami seni pedang simbol rumput, Shi Hao masih sangat terikat pada seni penenang kekacauan, sangat ingin mendapatkannya. Itu karena dia samar-samar mengerti bahwa seni penenang kekacauan adalah yang paling cocok untuknya. Menempa roh primordialnya menjadi inti pedang, membuatnya kokoh dan tidak pecah, ini adalah sesuatu yang dia dambakan. Metode hebat yang tak tertandingi untuk meredam semangat, ini jelas bukan hanya lelucon. Immortal Wang telah bergerak,
secara pribadi keluar dari pengasingan, mencari dunia untukmu. Cao Yusheng berkata pelan. Sejak mereka tiba di 9 surga, mereka segera mendengar berita ini. Wang Da ditangkap, menyebabkan Immortal Wang berangkat. Jin Taijun dan leluhur tua klan angin juga berbicara, mencela tindakan ini, mendukung keluarga Wang. Ini adalah berita yang mulai beredar melalui 9 surga. Shi Hao menjilat bibirnya, merasa sedikit lapar. Dia ingin mengukur kekuatan makhluk tertinggi lainnya, merindukan pertarungan. Keluarga Wang, keluarga Jin, klan angin, yang mana dari ini yang tidak ada yang mengawasi mereka? Atau dengan kata lain, makhluk tertinggi mana yang tersisa, tidak lagi tersisa di klan mereka? Shi Hao bertanya. Meskipun dia ingin mengunjungi Jin Taijun, jika pihak lain tidak memiliki penguasa tertinggi yang mengawasi klan, maka dia bahkan lebih bersedia untuk memberi hormat. Dia cukup tertarik dengan Taman Pengobatan Ilahi Jin Taijun, lebih merindukan pavilion kitab suci keluarga Wang. Dia ingin, mampir, meninggalkan jejaknya sendiri. Di 9 surga, ada 2 surga yang dihubungkan bersama, sekarang benar-benar menyatu. Tidak ada gempa besar seperti yang diharapkan, tidak ada kematian yang tak terhitung jumlahnya, hanya riak kematian besar yang meretas semua kultivator, membuat banyak orang melepaskan tangisan hebat. Samar-samar, semua orang merasa seperti kehilangan beberapa hal. Zaman tanpa kultivasi, serangan balik langit dan bumi, akhirnya tiba.